Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Phrasing the World I Built a Doomsday Safe House. Bab 1441-1452, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Ketika Zhang Yi dan yang lainnya tiba di lantai atas kuil Roh Kudus, mereka melihat apa yang ingin mereka lihat. Semangat ritual juga ada di sini. Kuil Roh Kudus adalah bangunan yang mirip dengan piramida ungu, atau menara setan 9 lantai. Tetapi kali ini, mereka terlambat selangkah, karena Pangeran Ancun telah hampir menyerap semua kekuatan roh pengorbanan. Sambil memandangi sisa-sisa pecahan di tanah, Zhang Yi diam-diam mengumpulkannya sementara perhatian semua orang tertuju pada Pangeran Ankite. Meskipun energi yang tersisa tidak banyak, masih layak untuk diteliti jika kita mengambilnya kembali. Dia ingin melihat bagaimana roh pengorbanan negara Nash berbeda dari roh pengorbanan yang berada di bawah urat nadi naga pegunungan Qinling. Sialan, aku masih telat. Lagi pula, semua usahaku sia-sia. Lancelot berkata sambil menggertakkan giginya. Semangat pengorbanan itu sudah tidak ada lagi, tetapi mereka harus menghadapi lawan yang sangat kuat. Ini jelas bukan hasil yang ingin ia lihat. Zhang Yi diam-diam mundur ke belakang kerumunan. Ia sudah bersiap untuk segera melarikan diri jika situasinya memburuk. Tetapi tubuhnya segera berhenti, karena ia merasakan pupil mata Pangeran Ancente bergerak mengikuti tubuhnya. Ini benar-benar menjadi rumit. Meskipun aku sudah bersiap untuk kemungkinan terburuk, situasi saat ini mungkin lebih buruk dari yang kubayangkan. Zhang Yi menyipitkan matanya. Sebelum dia mulai bertarung, dia tidak bisa menilai kekuatan sebenarnya dari pria di depannya. Namun, berdasarkan pemahamannya tentang semangat pengorbanan dan kecerdasan yang diperolehnya sebelumnya, ia menilai indeks kemampuan Pangeran Ancuan adalah sekitar 25.000 hingga 30.000 poin. Zhang Yi tidak bisa membuat penilaian akurat tentang jangkauan luas di tengah ini. Lagi pula, tidak ada yang tahu apa kekuatan aslinya. Jika kekuatannya hanya 25.000 poin, maka dengan kekuatan 4 orang yang hadir, bukan tidak mungkin untuk bertarung. Tetapi jika dia terlalu kuat, Zhang Yi harus mempertimbangkan untuk melarikan diri. Zhang Yi bukan satu-satunya yang punya ide ini. Gao Changkong, Lancelot, dan yang lainnya semuanya memasang ekspresi yang sangat serius. Namun pihak lainnya tidak melakukan tindakan apapun, dan mereka pun tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka berdua diam-diam membuat pilihan yang sama. Mereka berkata kepada Zhang Yi, "Bisakah kami membiarkan orang-orang kami bersembunyi di tempatmu dulu?" Zhang Yi melirik mereka dan berkata, "Baiklah. Sekarang mereka bertiga harus bekerja sama untuk melawan Pangeran Ankunte, jadi Zhang Yi akan tetap membantu." Dia meminta Muyan untuk membuka ruang bayangan, dan Gumen beserta anggota Ksatria Meja Bundar segera memasukinya. Mereka tahu bahwa mereka tidak punya peran untuk dimainkan dan hanya menjadi pengganggu di sini. Hanya Agrawen dan Bos, yang melekat pada Lancelot dan Zhang Yi, yang dapat berperan dalam pertempuran. Pada saat ini, Pangeran Ancente berbicara. Dia dengan santai meletakkan tangannya di dagu sambil menatap semua orang, dan berkata dengan nada yang agak lembut, "Kalian sedikit menggangguku. Jadi, pergilah ke neraka." Dia menatap Zhang Yi dan orang lain di bawah dengan tatapan mata yang sangat dingin, tanpa kebencian atau sedikit pun jejak permusuhan. Sekalipun dia tahu orang-orang itu telah membunuh istrinya, dia tidak peduli. Dia memandang Zhang Yi dan yang lainnya seakan-akan ada dewa yang sedang memandangi semut. Saat berikutnya, dia mengulurkan jari telunjuk kanannya ke arah Zhang Yi dan yang lainnya. Sebuah kekuatan tak terlihat mulai berkumpul dengan cepat di ujung jarinya. Zhang Yi melihat bahwa cahaya di sekitar jari-jarinya jelas terdistorsi. Kekuatan-kekuatan itu membuat mata Zhang Yi menjadi sangat serius. "Minggir!" Saat Zhang Yi selesai berbicara,
dia sudah melesat ribuan meter jauhnya. Terdengar suara pop di udara. Kekuatan yang meledak dari jari-jari Pangeran Anlit berubah menjadi bola cahaya transparan besar, jatuh dengan cepat ke bawah seperti setetes air, dan dengan cepat menjadi lebih besar, menutupi area luas di depannya. Lancelot dan Gao Changkong menghindar tanpa ragu-ragu, dan platform di bawah mereka terkena secara langsung. Platform yang dibangun dengan batu penghalang hancur seperti selembar kertas dalam sekejap. Gaya ini terus meluas dan jatuh lebih dalam. Kemanapun ia lewat, anak tangga putih itu hancur berkeping-keping dan lenyap di udara. Hilangnya dia secara diam-diam ini membuat Gao Changkong dan yang lainnya merasakan sensasi geli di kulit kepala mereka. Karena sebelumnya mereka pernah bertempur di istana yang dibangun dari batu penghalang, dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka tidak akan mampu melancarkan serangan sekuat itu ke bangunan batu penghalang. Senyum muncul di bibir Pangeran Anlit. Itu seperti senyum seorang pemuda yang menggunakan kaca pembesar untuk memusatkan sinar matahari di bawah matahari dan memanggang semut sampai mati. Dia menjentikan jarinya dengan ringan, dan gelombang vakum yang hampir transparan berubah menjadi bola energi, terbang menuju Zhang Yi dan keempat lainnya. Gelombang vakum bergerak dari jauh ke dekat, semakin cepat, dan semakin membesar. Zhang Yi dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, jadi tidak sulit baginya untuk menghindar. Tetapi Gao Changkong, Lancelot dan 11-11 harus berusaha sekuat tenaga untuk menghindar. Dar! 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 Itu adalah suara runtuhnya kuil Roh Kudus yang besar. Setelah dihantam gelombang vakum, lubang-lubang melingkar muncul di dinding kuil Roh Kudus, menyebabkan bentuknya menjadi tidak stabil dan sejumlah besar batu berjatuhan. Oh! Pangeran Anlit menatap Zhang Yi dengan heran. Serangannya berhasil dihindari dengan lincah oleh Zhang Yi, membuatnya sedikit tidak puas. Bagaimana mungkin kau, serangga, menolak kehendak dewa? Dia menatap Zhang Yi dengan tatapan serius. Kemudian dia menghadap Zhang Yi dan mengulurkan tangan kanannya. Dia mengepalkan cakarnya di udara dengan tangan kanannya, lalu mengerahkan sedikit tenaga, dan tubuh energi yang lebih kuat pun mengembun menjadi suatu bentuk di telapak tangannya. Saat berikutnya, ia dilepaskan langsung ke arah ruang di mana Zhang Yi berada. Zhang Yi sudah berada puluhan ribu meter jauhnya, tetapi serangan Pangeran Anlit tetap tiba dalam sekejap. Zhang Yi tidak bersedia menerima serangan Pangeran Anlit secara langsung, jadi dia menggunakan kemampuannya untuk menghindari jalur gelombang vakum. Namun ia tidak menyangka bahwa bola gelombang vakum yang melewatinya ribuan meter jauhnya itu tiba-tiba mengembang seperti balon setelah mencapai suatu area. Hanya dalam sekejap, radius jangkauannya mencapai puluhan ribu meter. Zhang Yi seakan mendengar suara gerbang dimensi pecah bergema di telinganya. Berjuta-juta hal di alam semesta yang begitu dibanggakannya. Gerbang menuju 3000 dimensi, hancur selama ratusan ribu tahun hanya dalam sekejap. Hati Zhang Yi tenggelam. Skenario terburuk mungkin benar-benar terjadi. Kekuatan penghancur semacam ini hampir bisa dipastikan indeks kemampuannya telah mencapai level uskup. Indeks kemampuannya 10.000 poin lebih tinggi dibanding ketiga lainnya, dan dia secara mengejutkan kuat sejauh ini. Sekalipun Zhang Yi sudah mempertimbangkannya, ketika dia benar-benar menghadapinya, dia mendapati bahwa kekuatan penindas yang dibawa oleh kekuatan ini bahkan melampaui dugaannya. Setelah menyerap semangat pengorbanan besar negara Nash, Pangeran Anlit dipromosikan ke pangkat uskup. Dia duduk di puncak kuil Roh Kudus yang tinggi, menyaksikan istana besar itu runtuh dan manusia dari dunia luar dengan sengaja menghancurkan kerajaannya. Namun matanya tetap acuh tak acuh, tanpa ekspresi apapun. Ia merasa bahwa dirinya bukan lagi makhluk dari dimensi masa lalu. Dia bisa mengendalikan kematian semua orang, dialah dewa. Dengan ketukan ringan di ujung jarinya, gelombang vakum terus-menerus dilepaskan ke arah Zhang Yi dan yang lainnya. Zhang Yi mundur berkali-kali, masih menanti dalam hatinya kesempatan untuk membalikkan keadaan.
Lebih tepatnya, ia menunggu kesempatan yang diprediksi oleh Buddhisme Tantra selama 1000 tahun untuk muncul. Tetapi jika situasinya memburuk, dia pasti akan meninggalkan tempat ini secepatnya. Akan tetapi, Gao Changkong, Lancelot dan yang lainnya mengalami masa-masa sulit dalam menghadapinya. Pangeran Anlit, yang indeks kemampuannya lebih dari 10.000 poin lebih tinggi dari mereka, membuat mereka sengsara seperti semut hanya dengan satu gerakan kecil. Gelombang vakum datang ke Lancelot, lalu langsung meluas, hampir menutupi seluruh langit di atas kepalanya, dan kemudian meledak seperti matahari. Lancelot berusaha sekuat tenaga, dan dia terbakar gila-gilaan dengan api neraka hitam. Dia menyanyikan himne ksatria neraka dan mengacungkan pedang di tangannya seperti iblis dari neraka. Gao Changkong di sisi lain juga tidak menjadi lebih baik. Roda tarian surgawi berputar di belakangnya, dan saat berada dalam situasi putus asa segel penghancur dunia, dia tiba-tiba mengembangkan segel penghancur dunia baru. Aku hanya akan melakukan tarian ini sekali seumur hidupku. Tolong ingatkan aku. Gumamnya dalam hati, lalu tubuhnya mulai terbang ke udara dan menari dengan cara yang luar biasa indahnya. Saat ia menari, cahaya suci putih muncul di sekujur tubuhnya, menangkal gelombang vakum Pangeran Anlit. Dar! Kekuatan dahsyat melanda seluruh dunia. Zhang Yi terlempar mundur sejauh lebih dari 10 mil, dan gerbang di tubuhnya hancur satu demi satu. Gao Changkong dan Lancelot ditembak jatuh dari langit dan jatuh ke jurang tak berdasar di negara Nash, menderita luka serius. Kesenjangan kekuatannya terlalu besar, dan tidak ada cara untuk menahan serangan biasa dari Pangeran Anlit. Tatapan Zhang Yi menjelajahi lapisan-lapisan kota jurang di negara Nash. Apakah Luo Zhuo itu gagal? Kalau begitu, aku tidak punya pilihan selain kabur. Pangeran Anlit tidak merasa senang maupun sedih. Ia memberikan pukulan telak kepada Gao Changkong dan Lancelot. Di matanya, mereka hanyalah hal-hal kecil yang tidak berarti, seperti mengusir dua lalat yang berisik di dalam rumah. Akan tetapi, saat dia melihat Zhang Yi yang tidak terluka, dia masih sedikit mengernyit. Kau tampaknya pandai bertahan, jadi bagaimana dengan gerakan ini? Ia mengangkat jarinya dan mengarahkannya ke Zhang Yi. Energi dahsyat mulai mengembun, siap dilepaskan kapan saja. Zhang Yi langsung merasakan aura yang sangat menakutkan mengunci dirinya. Ia merasakan hawa dingin di punggungnya. Dengan kekuatannya, ia tak mungkin mengalahkan pria di depannya. Kalau begitu, larilah. Tepat ketika Zhang Yi hendak menyerahkan segalanya dan meninggalkan tempat ini, napas yang familiar tiba-tiba muncul dari bawah. Ribuan sinar keemasan memancar dari kuil Roh Kudus yang perlahan runtuh. Cahaya menyilaukan itu langsung menarik perhatian Pangeran Anlit. Entah mengapa, dia merasakan aura yang tidak enak. Bait suci Roh Kudus yang hancur tampak seperti kulit telur yang dipatuk. Sesaat kemudian, Zhang Yi dan rekan-rekannya melihat sesosok tubuh yang diselimuti cahaya Buddha perlahan muncul dari aula Roh Kudus. Sosok itu ringan, berambut panjang, dan mengenakan jubah merah menyala. Ia menangkupkan kedua tangannya dan tampak hikmat. Zhang Yi bergumam, apakah dia Jue Guo, atau Luo Zhuo? Tepat saat dia kebingungan, lelaki itu menoleh ke arahnya dan tersenyum tipis padanya. Zhang Yi langsung mengerti. Dia bukanlah Jue Guo atau Luo Zhuo. Dialah Zangka, Tantra Zangka yang sebenarnya. Si kembar terlahir sebagai satu pikiran dan satu tubuh. Mereka berdua adalah reinkarnasi dari tanah pemakaman. Hanya ketika mereka menjadi satu, mereka dapat benar-benar mencapai kesempurnaan dan menjadi santo pelindung Buddhisme Tantra. Ia memancarkan aura suci, sangat kontras dengan Pangeran Andent yang arogan. Kekuatan semacam itu sungguh dahsyat dan luas, namun membuat orang merasa kagum dari lubuk hati mereka. Gao Changkong dan Lancelot terluka parah. Zhang Yu memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup dan meminta mereka berhenti dan minum obat,
untuk menyembuhkan luka mereka. Apakah ini pemakaman tantra? Aku tahu jika dia berani menyerang kerajaan iblis, itu pasti tidak akan semudah itu. Tapi, bisakah dia mengalahkan orang itu? Dia mutan setingkat ninja. Zhang Yi juga memiliki keraguan seperti itu di dalam hatinya. Tetapi saat ini, dia tidak punya cara lebih baik selain percaya pada Zhang Yu. Pangeran Ancunt menatap biksu yang tiba-tiba muncul di depannya. Matanya berangsur-angsur berubah dari kosong dan membosankan menjadi panas. Akhirnya, aku bertemu lawan yang menarik. Tadi, dia memintaku untuk mencobanya dan melihat seberapa kuat aku sekarang. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan energi yang kuat terkumpul di tinjunya, lalu dia menghantamkannya ke arah Zhang Bo dengan ganas. Gelombang vakum yang dahsyat itu langsung mencapai Zhang Yu, lalu bagaikan 10.000 matahari yang meledak bersamaan. Cahaya yang menyilaukan itu membuat semua orang buta sementara. Mode anti-silau diaktifkan. Zirah Qianlong menghalangi cahaya terang Zhang Yi, sehingga dia bisa melihat benda-benda di sekitarnya dengan jelas. Tetapi dia masih merasa cahayanya terlalu menyilaukan dan sulit untuk dilihat secara langsung. Tetapi setelah cahaya itu menghilang, Zhang Yu masih berdiri tegak dalam kehampaan, dengan kedua tangannya tergenggam, seolah-olah dia tidak terpengaruh sama sekali. Mata Pangeran Ancunt menjadi serius. Lengannya terlipat di depannya, dan cahaya merah keluar dari matanya. Kekuatan yang lebih besar dan lebih mengerikan mulai meledak dari setiap inci otot di tubuhnya. Zhang Yi menyaksikan dengan tak berdaya ketika tubuhnya, yang awalnya hanya setinggi 5 meter, mulai membesar dengan cepat otot dan tulangnya, lalu dengan cepat melambung hingga ketinggian lebih dari 10 meter. Penampilannya telah berubah, dengan tanduk merah tumbuh di kepalanya dan kulitnya memerah. Kelihatannya sangat mirip setan dalam mitologi. Dan auranya menjadi lebih mengerikan dan ganas. Teknik rahasia, inkarnasi Nasdha. Nasdha adalah seorang dewi dalam mitologi Nash. Melihat hal itu, Zhang Yu perlahan meraih jubahnya dan mengeluarkan sebuah kotak kayu tua yang di dalamnya terdapat banyak sekali jimat kuning yang ditempelkan. Dia melantunkan kitab suci Buddha, dan kertas jimat kuning itu pun jatuh dengan sendirinya. Dan setiap kali lapisan kertas jimat jatuh, Zhang Yi dan ketiga orang lainnya merasakan aura yang sangat jahat dan gelap perlahan menyebar dari kotak itu. Mata Lancelot melebar. Aura ini. Kenapa rasanya seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka? Bukankah keyakinan tantra itu suci? Kenapa orang-orang merasakan hal ini? Iman mungkin tampak cemerlang dan adil di permukaan, tetapi cara pelaksanaannya mungkin tidak demikian. Zhang Yi berkata dengan ringan. Dia menatap kotak kayu tua di tangan pengurus pemakaman, dan punya gambaran samar tentang apa itu. Tradisi membuat patung berbentuk dharma telah ada di Dongzong sejak zaman dahulu. Tradisi ini tidak muncul begitu saja, pasti ada alasannya. Setelah tiba di Dongzong, apa yang dilihat dan didengarnya perlahan memunculkan sebuah ide dalam benaknya. Menggunakan daging dan darah manusia, atau sesuatu seperti yang disebut jiwa, segel yang kuat dapat diciptakan. Segel ini tidak digunakan untuk hal lain, tetapi untuk menahan makhluk yang memiliki kekuatan supranatural. Itu seperti gerbang abadi menuju pintu masuk kerajaan iblis. Dengan mengorbankan nyawa 100.000 jiwa, seseorang dapat melawan pengintaian mutan sekelas Ipsilon. Contoh lainnya adalah lautan darah yang berkumpul dengan darah. Jadi pada saat ini, orang dapat membayangkan bagaimana senjata ajaib yang dikeluarkan oleh penguasa pemakaman tertinggi Dunzong itu dibuat. Semakin kuat mantranya, semakin besar jumlah nyawa yang dikonsumsinya. Sang pengurus jenazah mengupas lapisan terakhir kertas jimat, dan kemudian membuka kotak kayu tua berwarna merah tua. Saat kotak itu dibuka, Zhang Yi dan yang lainnya samar-samar mendengar suara ratapan yang berisik dan melengking. Seolah-olah banyak sekali orang yang meninggal secara tragis sedang meraung-raung liar di telinga mereka. Wajah Zhang Yi tiba-tiba memucat.
Meskipun ia jauh, ia merasakan ketidaknyamanan yang mengganggu di benaknya. Bahkan kekuatan supernaturalnya sendiri mulai melemah. Dia buru-buru mundur belasan kilometer lagi sebelum perasaan itu perlahan menghilang. Gao Changkong dan Lancelot berada dalam situasi yang sama, dan tidak ada yang lebih baik keadaannya. Dengan bantuan peralatan, mereka mengamati pertempuran di sana dari kejauhan. Sang kepala upacara pemakaman mengulurkan tangan dan mengeluarkan sebuah vajra yang agak usang dari kotak kayu. Hanya dengan melihatnya saja, seseorang dapat merasakan aura kematian yang kuat terpancar dari vajra. Sulit untuk membayangkan apa yang akan terjadi jika Anda terkena dampaknya. Begitu vajra dikeluarkan, ekspresi Pangeran Anchente langsung menjadi serius. Dia menyerang tanpa ragu-ragu, memadatkan gelombang vakum besar dengan tangannya dan melemparkannya dengan ganas ke arah Burial Master. Amitabha. Pembawa acara pemakaman melantunkan mantra Buddha dan menatap ke langit. Dari negeri yang jauh, dari pura Sangga yang telah berdiri selama ribuan tahun, dan dari setiap kuil Buddha kuno di Tanah Zong, semburan kekuatan emas keinginan semua orang meledak. Pada hari ini, api peperangan berkobar di dataran tinggi bersalju, dan para pemberontak mengibarkan panji-panji untuk menggulingkan kekuasaan kepala suku. Langit diterangi dengan cahaya Buddha berwarna cian emas, yang meliputi seluruh daratan Dunzong. Di kuil-kuil kuno, menara doa mulai berputar dengan sendirinya tanpa ada yang mendorongnya. Kekuatan keinginan yang terkumpul sebanyak 1000 kilogram melintasi daratan puluhan ribu meter dan berkumpul pada sang pengubur saja. Dia diselimuti cahaya suci dan tampak suci seperti seorang Buddha. Menghadapi serangan Pangeran Ankunte, dia mengangkat tangannya dan menepukkan telapak tangan, dan kekuatan yang melonjak itu langsung memusnahkannya sepenuhnya. Sang pemimpin upacara pemakaman mengangkat alu penakluk setan di tangannya, menatap Pangeran Anchente dengan pandangan geram, lalu menyerbu ke arahnya untuk membunuhnya. Dua kekuatan dahsyat bertabrakan di udara, dan badai yang dihasilkan langsung menghancurkan sebagian besar kuil Roh Kudus. Dalam radius puluhan kilometer, orang dapat merasakan tekanan kuatnya. Bahkan Zhang Yi dan dua orang lainnya sama sekali tidak mau mendekat saat ini. Karena ini bukan lagi pertempuran yang dapat mereka ikuti. Kekuatan Pangeran Anchunte dan Sumpah Tantra berusia 1000 tahun yang dipadatkan oleh Zhang Yu dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam lalu melangkah mundur sejauh 20 kaki. Dia tetap tinggal karena dia bisa membantu mengisi kembali energi mereka ketika mereka berdua kelelahan karena bertengkar. Lancelot dan Gao Changkong berada dalam kondisi yang jauh lebih buruk darinya, dan keduanya terluka parah. Untungnya, mereka membiarkan anak buahnya pergi terlebih dahulu, jadi orang-orang itu tidak mati. Mengambil kesempatan ini, Zhang Yuan memiliki kesempatan untuk mencoba membunuh Lancelot. Namun setelah memikirkannya matang-matang, dia mengurungkan rencana itu. Pertama, hasil pertempuran antara Zhang Yu dan Pangeran Anchunte masih belum pasti, dan kekuatan kedua orang ini mungkin dibutuhkan. Kedua, dan yang paling penting, kedua orang ini waspada terhadapnya. Jika Zhang Yi mengambil tindakan terhadap siapapun saat ini, orang tersebut harus menanggung konsekuensi dibunuh oleh Zhang Yi setelahnya. Jadi mereka akan membentuk front persatuan untuk sementara. Memikirkan hal ini, Zhang Yi berkata kepada Lancelot, "Orang bernama Bosi di kelompokmu itu ada huhuahuannya denganku. Aku akan menerimanya mulai sekarang." Mendengar ini, Lancelot menggertakkan giginya karena marah, dan darah dari sudut mulutnya perlahan menetes ke bawah. "Kacau! Apa kau tidak punya rasa sopan santun? Kau berjanji akan mengembalikan bos setelah masalah ini selesai." Zhang Yi berkata dengan tenang, "Siapa bilang aku seorang pria sejati? Seringnya, aku seorang gangster." Lancelot sangat marah hingga tubuhnya gemetar hebat, dan dia ingin segera pergi dan melawan Zhang Yi. Tetapi mengingat dia terluka parah, dia hanya mempermalukan dirinya sendiri.
Matanya perlahan-lahan menjadi gelap. Tahukah kau siapa Boaz? Kalau kau menyentuhnya, seluruh kekaisaran Britania tidak akan membiarkanmu pergi. Mendengar ancaman Lancelot, Zhang Yi mencibir. Lalu apakah kau tahu siapa aku? Dengan bantuan peralatan, mereka mengamati pertempuran di sana dari kejauhan. Sang kepala upacara pemakaman mengulurkan tangan dan mengeluarkan sebuah vajra yang agak usang dari kotak kayu. Hanya dengan melihatnya saja, seseorang dapat merasakan aura kematian yang kuat terpancar dari vajra. Sulit untuk membayangkan apa yang akan terjadi jika Anda terkena dampaknya. Begitu vajra dikeluarkan, ekspresi Pangeran Anchente. Dia mengacungkan ibu jarinya dan menunjuk dirinya sendiri. Akulah Santo pelindung wilayah Jiangnan, negara Huasu. Nama Britania Mu takkan cocok untukku. Lancelot menatap Zhang Yi, tetapi saat ini dia hanya bisa menelan amarahnya. Baiklah, jangan buang-buang waktu lagi. Zhang Yi memandang negara Nash yang besar di bawah dan berkata dengan tenang. Ini sudah pertarungan sampai mati. Kalau begitu, negara Nash pasti akan segera dihancurkan. Bakat ras ini terlalu kuat. Percikan apapun yang tertinggal dapat mengancam keberadaan umat manusia di masa depan. Lagi pula, kebencian terhadap genosida terhadap negara sendiri sudah mengakar kuat. Ya Tuhan, tempat ini pasti hancur total. Tak ada seorang pun yang tersisa hidup. Selama mereka dapat menahan Pangeran Ante, tidak ada seorang pun di seluruh negara Nash yang dapat membatasi Zhang Yi dan 3 orang lainnya. Zhang Yi memimpin. Kalian masing-masing akan menempati area tertentu dan mulai membantai suku 3 mata. Seberapa banyak yang bisa kalian panen akan bergantung pada usaha kalian sendiri. Meskipun dia mengatakan hal itu, dia sendiri tidak mengambil tindakan apapun. Dia hanya perlu berada di langit. Oleh karena itu, dia meminta Hua-Hua untuk membawa Liang Yu, Paman Yu, Fatisu dan yang lainnya, serta Kyongda dan prajurit pribadi lainnya dari keluarga Pudge, untuk memulai penyisiran di negara Nash. Lancelot dan Gao Changkong saling berpandangan. Saat ini, mereka tidak punya pilihan lain selain masalah ini. Meskipun mereka mendapatkan banyak hal selama perjalanan mereka ke kerajaan iblis, mereka masih sedikit kecewa karena tidak mendapatkan roh pengorbanan. Namun, jika kita bisa mendapatkan beberapa informasi sejarah tentang suku bermata 3, itu akan bernilai penelitian. Kedua belah pihak membawa pasukannya dan mulai menyapu negara Nash. Prinsip yang paling penting adalah, jangan biarkan seorang pun hidup dari suku 3 mata. Di dunia bawah tanah, pembersihan sedang berlangsung. Di dunia atas tanah, api peperangan telah mulai berkobar hebat. Keempat keluarga kepala suku meyakini bahwa pasukan perlawanan sangat lemah dan jumlah pejuangnya tidak lebih dari beberapa ribu orang. Meskipun Jepang mungkin menimbulkan beberapa masalah bagi mereka, mereka tidak akan pernah menggulingkan kekuasaan mereka. Oleh karena itu, ketika mereka memutuskan untuk memasuki kerajaan iblis di bawah gunung salju besar, mereka hanya meninggalkan 30% pasukan elit. Namun, ketika perang benar-benar meletus, betapa terkejutnya para bangsawan itu ketika mengetahui bahwa musuh yang sesungguhnya bukan datang dari luar, melainkan dari dalam. Burung kondor gunung salju menggunakan waktu 2 bulan penuh untuk meninggalkan percikan api dalam setiap keluarga besar. Para percik api ini menerima perintah untuk mengungkapkan identitas mereka hanya ketika pertempuran terakhir tiba. Di waktu lain, tidak ada perilaku yang tidak biasa yang diperbolehkan. Bahkan jika 4 keluarga besar dan kuil Sangjia meminta mereka untuk membunuh orang-orang mereka sendiri, mereka harus bertindak tegas. Alasannya adalah untuk menghindari timbulnya kecurigaan dari 4 keluarga besar dan para biksu kuil Sangjia. Semua pengorbanan dilakukan hanya untuk hari seperti ini. Api perang menyebar ke seluruh dataran tinggi bersalju. Beberapa orang di antaranya bahkan berasal dari keluarga bangsawan. Di tengah kegelapan yang menyelimuti bumi, akan selalu ada harapan dan cahaya yang bersemi.
Di negeri jahat ini, di mana hati orang-orang tidak seimbang, masih ada orang-orang beriman yang mempertahankan iman abadi mereka. Perbuatan jahat yang dilakukan oleh 4 keluarga kepala suku besar di dataran tinggi bersalju telah lama membangkitkan kebencian banyak orang. Alasan mereka tidak melawan hanyalah karena adanya upacara pemakaman dan kurangnya kesempatan yang tepat. Jika Zhang Yu dan sebagian besar pasukan tempur elit dari 4 keluarga besar meninggalkan dataran tinggi bersalju dan menuju ke bawah tanah, kesempatan mereka akan datang. Perang yang berkobar ini tak terkendali, dan banyak tokoh penting dalam keluarga-keluarga kepala suku memberontak untuk sementara waktu. Setelah kekuatan internal mereka hancur, kekuatan 4 keluarga besar yang tadinya tak terkalahkan dengan cepat hancur. Pada saat ini, Paji Gesang, satu-satunya kepala suku yang bertugas tinggal di sana, memandang informasi di atas meja dengan ekspresi muram dan menakutkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Keluarga Lamin dikalahkan hanya dalam 3 hari. Sepupu-sepupu Lamin Ozhu semuanya pemberontak. Penjaga bagaikan menara besi Solang Deji yang berada di sisinya sudah tidak ada lagi. Perang di garis depan sangat menegangkan, jadi dia harus mengirim Solang Deji untuk memberontak. Namun, menyaksikan api perang yang dengan cepat menyapu seluruh dataran tinggi bersalju, Paji Gesang mengerutkan kening dalam-dalam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai takut kehilangan semua yang dimilikinya. Pada saat ini, terdengar ketukan di pintu, diikuti aroma daging yang menyegarkan. Sayang, sudah waktunya makan. Suara Chef Luo dan terdengar dari luar. Mata Paji Gesang berbinar-binar mendengarnya. Tak peduli kapanpun, kelezatan ini adalah favoritnya. Dia sedang dalam suasana hati yang sangat buruk sekarang, dan memakan makanan lezat dapat menenangkan kerutan di hatinya. Pintu didorong terbuka, dan Luo dan mendorong kereta makan ke dalam ruangan, lalu meletakkan makanan lezat di atas meja. Gerakannya sangat anggun, dan hidangan hari ini sungguh luar biasa mewah. Paji Gesang datang ke meja makan dan duduk, lalu mulai makan dengan bantuan pembantu dan Luodan. Luodan memperkenalkan setiap makanan lezat kepadanya secara rinci, dari bahan mentah hingga teknik memasak. Luodan, kaulah keberuntungan terbesarku berada di keluarga Pudge. Tanpamu, mungkin suasana hatiku akan buruk setiap hari. Mungkin hanya dengan mengeksekusi para budak terkutuk itu aku bisa merasa lebih bahagia. Paji Gesang memegang paha di tangannya dan mengunyahnya dengan penuh kegirangan. Tapi bahan-bahannya hari ini sepertinya agak berbeda, lebih segar dari sebelumnya. Ada bahan baru? Tanyanya penasaran sambil makan. Luo dan tersenyum tipis, membungkuk, dan berkata, ini daging yak liar. Dagingnya padat. Saya merendamnya dalam saus rahasia semalaman agar tidak kering dan tetap mempertahankan tekstur kenyalnya. Mendengar kata-kata itu, tangan Paji Gesang tiba-tiba berhenti di udara. Dia sedikit terkejut dan berbalik menatap Luodan. Daging jenis apa ini? Itu daging yak liar. Luodan tersenyum dan menjawab lagi. Paji Gesang agak bingung, tapi bukankah sebelumnya kau bilang ini? Luodan menjawab dengan tenang, masa lalu ya masa lalu, dan masa kini ya masa kini. Zaman telah berubah, Patriark. Paji Gesang menatap kaki yak liar di tangannya. Setelah tertegun sejenak, sebuah ide yang sangat mengerikan tiba-tiba muncul di benaknya. Jika kau bisa membuat makanan lezat seperti itu dengan kaki yak liar, lalu mengapa kau biarkan aku menahan begitu banyak orang? Senyum Luo dan menjadi lebih dalam. Jika kita tidak melakukan itu, bagaimana mungkin 4 keluarga kepala suku dan para biksu palsu dari biara Sang Jia itu bisa menimbulkan kemarahan publik? Suaranya datang dari jauh, seperti setan dari neraka. Ingat apa yang kukatakan padamu tentang bahan terbaik? Itu larva. Semakin mulia status dan garis keturunan seseorang, semakin lezat keturunannya. Apakah kamu masih ingat berapa banyak anak yang telah kamu culik dari suku kau?
Saat itu Paji Gesang merasakan keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya dari ujung kepala hingga ujung kaki, dan seluruh tubuhnya gemetar kedinginan. Dia tidak ingin melakukan itu, tetapi karena suatu alasan, setelah memakan makanan lezat buatan Luo Dan, dia menjadi seperti iblis dan mulai menyerahkan segalanya demi nafsu makannya. Sebelumnya, dia tidak terlalu gemuk, tapi Luo Dan menggunakan makanan-makanan itu untuk membuat nafsu makannya semakin besar. Sekarang, dia seperti babi gemuk seberat 130 kilogram. Demi makanan lezat, ia bahkan mengubur hati nuraninya dalam mengejar makanan lezat yang lebih maju. Paji Gesang menatap Luo Dan dengan tatapan tajam dan penuh kebencian. "Luo Dan, apakah kamu juga seorang pemberontak?" Senyum lebar muncul di bibir Luo Dan. "Tidak. Tapi tujuan kita sama. Mereka hanyalah pedang di meja masakku." Kaki yak liar di tangan Paji Gesang tiba-tiba dihancurkan oleh Luo Dan. Pedang makan tajam jatuh dari lengan kanan Luo Dan. Dengan satu tebasan tajam, ia membelah kaki yak liar itu menjadi dua. Paji Gesang melompat seperti bola, mengeluarkan dua pistol bertahtakan permata dari suatu tempat, dan menarik pelatuknya ke arah Luo Dan satu demi satu. Pedang makan yang sama muncul di tangan kiri Luo Dan. Tanpa ekspresi di wajahnya, ia berdiri anggun bak konduktor musik, sementara tangannya menari dengan kecepatan yang tak terlihat oleh mata telanjang. Hanya bunyi ding-ding-dang-dang yang terdengar terus-menerus, dan semua peluru yang dekat dengannya terpecah dan jatuh ke tanah. Pelayan di ruangan itu sudah berteriak dan lari ketakutan. Di tangan Luo Dan, ada puluhan pedang meja. Ia melempar pedang makan dengan kedua tangan. Tak ada titik buta di ruangan besar itu. Semuanya berada dalam jangkauan serangannya. Paji Gesang yang gemuk bagaikan babi itu tiba-tiba menjadi lincah saat ini, berjuang keras menghindari pedang-pedang yang ditembakkan ke tubuhnya satu demi satu. Paji Gesang menyadari ada yang tidak beres dan segera ingin memecahkan jendela dan melarikan diri. Namun tiba-tiba, ia merasakan tubuh gemuknya tiba-tiba tercekik oleh sesuatu. Apa ini? Dia mengamati dengan saksama, dan dengan bantuan cahaya terang di ruangan itu, dia melihat bahwa tubuhnya terjerat oleh lingkaran-lingkaran benang perak yang sangat halus. Ujung benang sutra diikatkan ke ujung pedang makan. Pada saat itu, pedang makan ditancapkan ke dinding dan balok ruangan, lalu Paji Gesang diikat erat-erat. Luo Dan memegang ujung benang sutra yang lain di tangannya. Ia berjalan dengan anggun dan berkata kepada Paji Gesang dengan santai, "Tuan, pernahkah kau membayangkan bagaimana jadinya jika kau menjadi seorang bahan?" Sesaat kemudian, terdengar suara jeritan seperti babi yang sedang disembelih dari ruangan itu. Kelihatannya seperti ada sesuatu yang terpotong oleh benda keras, menimbulkan suara embusan. Pembantu di luar kamar mendengar jeritan itu, tetapi hanya melihat ke arah pintu seolah-olah tidak terjadi apa-apa, untuk mencegah siapapun masuk tanpa mengetahui waktu. Selain mereka, ada juga tim prajurit elit dan jenderal, yang dipimpin oleh seorang jenderal bernama Naretu dari keluarga Acherontai. Setelah sekian lama, pintu ruangan itu terbuka. Luo Dan menyeka darah di tangannya dengan bulu putih dan berjalan keluar pintu perlahan-lahan. Naretu meliriknya dan mengabaikan mayat di belakangnya yang telah terpotong-potong menjadi potongan-potongan daging yang tak terhitung jumlahnya. "Aku akan membawamu pergi dari sini. Kau akan tamat kalau keluarga Pudge kembali nanti." Setelah itu, dia membawa Rodan dan berjalan menyusuri jalan tersembunyi menuju bagian luar rumah Pudge. Anak buahnya memberikan perlindungan sepanjang jalan, dan mereka yang mengikutinya kali ini telah bergabung dengan pasukan perlawanan. Jadi mereka berdua meninggalkan tempat ini tanpa usaha apapun. Tak lama kemudian, mereka melewati hutan dan tiba di sebuah kuil kuno di padang es dan salju. Luo Dan berdiri di belakang, tidak berkata apa-apa, hanya menatap Naretu dengan tenang. Naretu memandang patung Buddha di kuil, tangan kirinya memegang gagang pedang di pinggangnya. Lingkaran hitam di bawah matanya tampak sangat tebal,
seolah-olah dia tidak bisa tidur selama bertahun-tahun, tetapi saat ini, ada kilatan kegembiraan di matanya. Dia perlahan berbalik dan menghadap Luo Dan, matanya dipenuhi kebencian. Luo Dan, kau membunuh anakku. Hari ini aku akan datang untuk membalaskan dendam anakku. Luo Dan mendengar ini dan menurunkan alisnya dan berkata, aku bukan orang yang membunuh putramu. Luo Dan menggertakkan giginya dan berkata dengan kejam, tapi gara-gara kau, mereka merenggut anakku. Kaulah yang, dengan kekuatan jahatmu, menyihir hati mereka. Kemampuan Luo Dan disebut memakan Gu dan membawa bencana. Hanya sedikit orang yang mengetahui kemampuannya yang sebenarnya. Karena kemampuannya tidak diketahui oleh para bangsawan di dataran tinggi bersalju. Kemampuan ini membuat makanan yang dibuatnya menjadi luar biasa lezat, membuat orang sangat ketagihan. Ia bukanlah racun, tetapi memiliki efek menguntungkan bagi tubuh manusia, membuat orang lebih berenergi dan bahkan memungkinkan orang pengecut yang tidak kompeten untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Jika itu racun, para bangsawan di dataran tinggi bersalju akan punya 100 cara untuk menemukannya. Justru karena itu adalah tonik dan bukan racun, ia mampu memperoleh pengakuan dan menjadi seorang koki yang dicari oleh semua bangsawan di dataran tinggi Snowy dan bahkan keempat kepala suku. Tapi karena itu bukan racun, maka tidak akan menyebabkan kecanduan kan? Makanan lezat itu sendiri merupakan racun yang membuat ketagihan. Setelah memakan makanan yang dimasaknya, sulit untuk makan apapun lagi, dan Luo Dan bermaksud untuk meningkatkan nafsu makan para bangsawan. Tidak semua orang bisa memakan hal semacam itu pada awalnya. Namun begitu kau memulainya, kau tidak dapat berhenti lagi, dan pikiranmu bahkan mungkin dikendalikan oleh selera makan Anda. Naletu, anaknya yang berusia 2 tahun dibawa pergi dalam keadaan seperti itu. Dia tidak berani melawan kepala suku karena seluruh keluarganya akan mati. Namun, benih kebencian telah tertanam di dalam dirinya, dan inilah kesempatan baginya untuk bergabung dalam perlawanan. Mendengar tuduhan Naletu, Luo Dan tertawa. Naletu geram. Apa yang kau tertawakan? Dasar iblis pemakan manusia, apa hakmu untuk tertawa? Di wilayah bersalju Gaoqian, kau iblis yang lebih menakutkan daripada kepala suku. Kau pantas mati. Luo Dan menahan senyum di wajahnya, menatap Naletu, dan bertanya kata demi kata. Ketika kau tahu bahwa kepala suku telah membawa pergi putramu, mengapa kau tidak melawan? Atau apakah kau pikir kau bersih? Kau belum memakan siapapun? Naletu berkata tanpa ragu, bukannya aku tidak mau melawan, tapi aku tidak bisa melawan. Lagi pula, aku tidak akan pernah memakan orang. Haha, benarkah? Tapi kurasa tidak. Suara Luo Dan sedingin pedang. Secara resmi, kau tidak memakan orang, tapi kenyataannya, bukankah banyak orang dari wilayah salju yang mati di tanganmu? Aku hanya merawat tubuh mereka, tapi kau merenggut nyawa mereka. Tetapi orang-orang di dunia ini begitu bodoh sehingga mereka lebih mementingkan bentuk daripada fakta. Wajah Naletu berubah menjadi biru dan ungu. Dia tidak dapat membantah Luo Dan karena dia juga telah membunuh banyak orang tak bersalah demi sang kepala suku. Diam, diam, diam. Lihat, Luo Dan merentangkan tangannya dan tersenyum sangat elegan. Kau tahu kau salah. Tapi kau tidak mau mengakuinya, jadi kau hanya bisa menyalahkan orang lain. Kamu tidak membalaskan dendam untuk putramu. Kau hanya mencari seseorang untuk disalahkan atas dosa-dosamu. Naletu tak mau mendengarkan Luo Dan lagi. Ia meraung dan menyerbu Luo Dan. Luo Dan masih tersenyum tenang saat dia melihat Naletu, yang diliputi kebencian, menyerbu ke arahnya. Panah panjang itu menembus tubuh Luo Dan dia tidak memilih untuk menghindar. Di mata Naletu yang tercengang, dia mengulurkan tangan dan menyeka darah yang mengalir dari dadanya, lalu menjelatinya dari bibirnya. Begitu pula aku, yang memperlakukan orang lain sebagai makanan dan mempermainkan hati mereka dengan semena-mena,
pantas mati. Dia menghadapi kematiannya sendiri dengan tenang. Karena dia tahu misinya telah berakhir. Dia adalah iblis yang dibenci semua orang di dataran tinggi bersalju, iblis yang ingin mereka kuliti dan makan. Dahulu kala, dia tidak punya tempat tujuan. Namun suatu hari nanti, saat salju di pegunungan tinggi daerah bersalju mencair dan hua-hua gesang mekar kembali, salah satu akan mekar karena mayatnya. Naletu menatap Luosang yang perlahan jatuh ke tanah. Setelah tertegun sejenak, ia tiba-tiba mendongak dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, dia mati, aku membunuhnya, akhirnya aku membunuhnya. Nak, aku telah membalaskan dendammu. Ia masih belum puas, maka ia terus menebas tubuh Rodan dengan pedangnya hingga tubuhnya terpotong-potong menjadi berlumuran darah. Dia tiba-tiba kehilangan seluruh tenaganya dan duduk di hamparan salju yang luas. Entah kenapa, meski ia tampak membalas dendam, hatinya terasa hampa. Apakah Luo dan benar-benar satu-satunya pelakunya? Atau apakah ini dunia yang kanibal? Di tempat lain, pertempuran antara Zhang Yu dan Pangeran Anlit mencapai puncaknya. Tekanan tingkat kultus bergema di langit di atas negara Nash, memancarkan kekuatan yang mencengangkan bagaikan ledakan nuklir kecil. Bahkan Zhang Yi, Lancelot, dan Gao Changkong, 3 kereta perang tingkat tinggi, sama sekali tidak berani mendekati area inti kekuatan tersebut. Namun, tak satu pun dari ketiga pihak yang diam. Mereka mencapai konsensus bersama, yaitu, mereka harus menghancurkan peradaban dahsyat di luar peradaban manusia ini. Ketika akhir dunia tiba, semua ras akan terpengaruh oleh sinar gamma kosmik dan bermutasi. Jika ratusan ribu orang di negara Nash mulai bermutasi secara besar-besaran, hal itu akan menyebabkan bencana besar bagi umat manusia. Tidak ada yang mau mengambil risiko, jadi membasmi peradaban ini sepenuhnya adalah pilihan terbaik. Selain itu, untuk meraup kekayaan negeri ini, Zhang Yi menukik ke bawah bersama Liang Yu, Paman Yu dan prajurit pribadi keluarga Pudge, dan mulai membersihkan kerajaan Abis dari bawah. Menghadapi negara sebesar itu, Zhang Yiming yakin akan membuang-buang waktu jika membersihkannya secara perlahan. Jadi dia hanya melayang di udara, perlahan-lahan mengangkat tangan kanannya, dan kekuatan kehampaan gelap yang kuat perlahan-lahan muncul di belakangnya. Pusaran kehampaan hitam itu berputar perlahan, bagaikan lubang hitam raksasa, memancarkan daya tekan yang dahsyat, lalu mengembang seiring putarannya, dan akhirnya menjadi bagaikan matahari hitam raksasa yang menyelimuti kota. Ketika penduduk negara Nash yang selamat melihat pemandangan ini, mereka merasakan ketakutan seolah-olah kiamat telah datang di hati mereka. Bintang jatuh. Zhang Yi menekan kuat dengan tangan kanannya, dan matahari hitam besar itu langsung meledak dengan miliaran anak panah hitam, jatuh seperti badai yang dahsyat. Swos! 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 Miliaran anak panah kehampaan berjatuhan, seketika menembus bangunan kokoh dan tubuh manusia bermata 3. Makhluk di bawah Ipsilon tidak dapat menahan kekuatan panah apapun dan langsung tertusuk. Jeritan terus terdengar. Hanya dengan satu gerakan, setidaknya lebih dari 10.000 raksasa bermata 3 terbunuh. Qiongda, Liang Yu, dan yang lainnya tidak ragu-ragu. Setelah pembersihan putaran pertama Zhang Yi, mereka menyerbu kota dengan senjata dan menyerang orang-orang bermata 3 yang masih hidup. Namun, di bawah serangan besar-besaran yang tak pandang bulu ini, sebuah eksistensi mengerikan di jurang terdalam terbangun. Mata merah besar itu perlahan terbuka, menampakkan ekspresi bingung dan garang. Kepala rambut merah menyala tumbuh ganas ke segala arah, seperti api yang menyala-nyala. Salah satu jenderal hebat negara Nash, Explosive Fist, bohong. Indeks kemampuan 20.000 poin, level kereta hitam. Bahkan ketika Zhang Yu bertemu dengannya sebelumnya, dia harus menggunakan segel ilusi untuk menghadapinya, dan tidak berani membunuhnya dengan paksa. Zhang Yi tidak menyadari hal ini dan membangunkannya secara tidak sengaja.
Mata Lai ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum perlahan kembali ke kenyataan. Apakah aku memasuki dunia fantasi? Seperti yang diharapkan dari mutan setingkat kereta hitam, dia segera menyadari situasi yang dihadapinya. Tetapi beberapa hari yang pendek ini terasa sama panjangnya baginya dengan seluruh hidupnya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan pada saat ini, sejumlah besar anak panah hitam jatuh dari langit dan menembus bahu dan punggungnya yang tinggi. Anak panah besar itu menembus tubuhnya, dan dalam sekejap mengubahnya menjadi landak raksasa. Api kemarahan yang berkobar membakar di mata Lai. Ia merasakan atmosfer di sekitarnya dan mendengar jeritan orang-orang Nash yang sedang dibantai. Saat melihat sekeliling, ia melihat banyak tikus tanpa kulit yang mengenakan pakaian aneh sedang membantai orang-orang Nash. Lai mengepalkan tinjunya, mengangkat kepalanya dan meraung. Semua anak panah hampa di tubuhnya hancur bersamaan, tetapi kulitnya tetap utuh, tanpa bekas luka sedikit pun. Raungan besar itu bercampur dengan kekuatan dahsyat, menyebabkan gendang telinga prajurit keluarga Pudge yang ada di dekatnya hancur, dan beberapa yang lebih lemah bahkan organ dalamnya hancur hingga mati. Bajingan! Ayo bersenang-senang denganku. Lai menghentakkan kakinya ke tanah, dan tubuh besarnya segera melayang ke udara, dan bumi tampak berguncang. Dar! Ia melesat ke udara dan menghantamkan pukulan, seketika membakar puluhan prajurit menjadi abu. Zhang Yi merasakan kekuatan yang kuat ini dan matanya menjadi tajam. Mengapa masih ada ahli? Momentum semacam ini adalah Ipsilon 18.000, 19.000. Atau bahkan 20.000 poin indeks kekuatan supernatural. Pada saat ini, di bawah jurang, prajurit keluarga Pudge begitu ketakutan hingga mereka menjadi pucat dan melarikan diri. Bahkan Liang Yu dan Paman Yu tampak hikmat dan segera mundur. Zhang Yi, ini gawat. Ada orang bermata tiga yang kuat lagi di sini. Liang Yu melaporkan situasi di sini kepada Zhang Yi melalui pesan suara. Paman Yu lalu berkata, haruskah kita memanggil Gao Changkong dan Lancelot? Orang ini memberi kesan bahwa dia sangat kuat. Setelah mendengar kata-kata ini, Zhang Yi berhenti sejenak, lalu berkata dengan tenang, itu tidak perlu. Daripada menyerahkan urusanku pada orang yang tidak pasti, aku lebih baik melakukannya sendiri. Entah itu Gao Changkong atau Lancelot, ada kemungkinan mereka akan menusuknya dari belakang pada saat kritis. Lagi pula, setelah Undertaker menahan Pangeran Anlit, huhuahuan mereka untuk sementara tidak lagi kooperatif, dan dia menaruh dendam terhadap Gao Changkong dan Lancelot. Juga, aku ingin mencoba dan melihat seberapa kuat aku sekarang. Zhang Yi perlahan mengangkat tangan kanannya, dan tanaman merambat hijau zamrud menjulur dari baju zirah Qianlongnya, secara bertahap mengembun menjadi pedang besar di pohon. Setelah beberapa pertempuran sulit, banyak kekuatan sembamu yang diserap ke dalam tubuhnya telah terintegrasi. Ditambah dengan pedang di pohon di tangannya yang sangat cocok dengan gaya bertarungnya, efektivitas tempurnya secara keseluruhan telah meningkat pesat. Oleh karena itu, ia ingin menguji kekuatannya saat ini. Saat berikutnya, Zhang Yi tidak berusaha menyembunyikan kekuatannya. Matanya tertuju pada sosok besar di bawah jurang. Pikiran seorang pria kuat bercampur dengan emosi yang kuat, dan semangat juang Zhang Yi langsung dirasakan oleh Lai. Dia meraung dan menyerbu ke arah Zhang Yi tanpa ragu-ragu. Hanya dengan satu pukulan, seluruh langit terkoyak. Area tempat Zhang Yi berada dilalap api, dan kobaran api yang besar menghancurkan awan-awan tinggi di atas. Tetapi setelah api menghilang, Zhang Yi hanya berdiri diam dalam kehampaan, seolah-olah dia tidak terpengaruh sama sekali. Lai melangkah demi langkah ke udara, dan tiba-tiba melayang di udara seperti Zhang Yi. Paman Yu berkata dengan heran dari kejauhan, mungkinkah orang ini telepati? Kenapa dia bisa melayang? Namun saat ini, Liang Yu memberikan penjelasan. Dia menatap Lai dengan tatapan serius, dan berkata kata demi kata,
Aku merasakan aura yang sangat kuat dan mengerikan darinya. Liang Yu memberikan pemahamannya sendiri. Prajurit yang kuat dapat mengendalikan energi dalam tubuh mereka melalui kultivasi, sehingga mencapai metode pertempuran yang ampuh. 8 tahun yang lalu, aku mengembangkan kekuatan Qi, yang cukup untuk melukai kulit semangka dari jarak jauh. Setelah era mutasi besar tiba, tubuh aku bermutasi, memungkinkan saya mengendalikan Qi yang jauh lebih kuat. Baru sekarang saya bisa mencapai tingkat kekuatan Qi yang meninggalkan tubuh saya. Dari legenda kuno, para pendekar top zaman dahulu, atau pendekar penghubung Qi, bisa mencapai level terbang di udara. Liang Yu menatap langit yang ganas di udara, matanya bergetar hebat. Aku tidak pernah menyangka kalau aku benar-benar bisa melihat makhluk legendaris ini. Paman Yu tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Maksudmu, pria berambut merah di depanku ini adalah Grand Master bela diri negara Nash kan? Liang Yu mengangguk. Di negara ini, di mana semua orang berlatih seni bela diri, mereka memiliki kondisi yang lebih memadai untuk menjadi Grand Master. Tetapi setelah mendengar ini, Paman Yu tertawa. Dia memandang Zhang Yi dan Lai di udara, sama sekali tidak khawatir dengan hasil kompetisi tersebut. Tapi, kemampuan Zhang Yi sedemikian rupa sehingga yang paling kuat adalah Grand Master setelah api di langit menghilang, Zhang Yi berdiri di tanah dengan tatapan tenang. Api yang diciptakan oleh Qi memang sangat kuat. Serangan berbasis kekuatan murni seperti ini tidak berpengaruh padaku. Setelah berkata demikian, perlahan dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Qi Lai. Saat berikutnya, salah satu dari pintu multidimensi yang tak terhitung jumlahnya di depannya terbuka, dan api yang mengamuk menyerbu ke arahnya dengan liar dengan cara aslinya. Merasakan napas yang familiar itu, wajah Lai mulai tampak sedikit jelek. Ini tinju api peledakku. Dar! Api itu kembali seperti saat datang, dan langsung menghantam Lai. Karena terkejut, dia mengangkat tangannya untuk menangkis kekuatan itu. Namun karena ia cukup kuat, serangannya sendiri memberikan dampak yang signifikan padanya, dan ia terlempar ribuan meter dari udara. Zhang Yi menyerah. Ia tidak akan sebodoh itu untuk bertarung jarak dekat dengan seorang maestro bela diri hebat dari negara Nash. Maka ia mengeluarkan 2 buah pistol berukuran besar, mengarahkannya ke Lai dan menarik pelatuknya terus-menerus. Peluru itu sangat cepat, dan setelah merasakan kekuatan yang terkandung di dalamnya, senyum mengejek muncul di wajahnya. Serangan tingkat ini tidak akan membahayakanku sama sekali. Dia hanya melindungi wajahnya dan menggunakan tubuhnya yang sekeras batu untuk melawan. Puluhan peluru bercampur kekuatan kehampaan mendarat di tubuhnya dalam sekejap mata. Kekuatan dahsyat dari kekosongan itu menyentuh tubuhnya dan dengan cepat menghilang sepenuhnya, dan mustahil untuk menembus permukaannya yang keras. Namun setelah itu, puluhan kekuatan mengerikan meletus. Rasanya seperti puluhan matahari hitam kecil meledak hebat di dadanya. Bom asal, yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan sihir dan hulu ledak nuklir, mematikan bahkan bagi mutan yang kuat. Lai sama sekali tidak mengerti seberapa majunya tingkat intelijen dunia luar, jadi serangan ini pasti akan membuatnya menyesalinya. Ledakan dahsyat itu menelan semua yang ada di sekitarnya, dan rasa sakit yang hebat mulai menyebar hebat ke seluruh tubuhnya, bahkan menyebabkan otot-otot yang paling ia banggakan pun hancur berkeping-keping. Ini, keyakinan dan ejekan di mata Lai perlahan berubah menjadi ketakutan. Dalam sekejap, ia terhempas oleh kekuatan mengerikan ini, merobohkan puluhan gedung tinggi dan bahkan tembok kota. Zhang Yi sama sekali tidak ragu, dan langsung mengaktifkan jetpack untuk mengejarnya. Lalu, ia mengarahkan kedua pistol ke tubuhnya dan terus menarik pelatuknya, seolah-olah ia menggunakan pistol itu sebagai senapan mesin. Tubuh Lai tertancap dalam di tembok kota, dadanya hancur berlumuran darah. Sebelum dia sempat bereaksi, peluru Zhang Yi sudah tiba. Kali ini, Li Lai sama sekali tidak berani gegabah.
Raut wajahnya berubah, dan ia langsung menghindari serangan peluru. Dia mencengkeram bangunan raksasa setinggi beberapa meter dengan kedua tangannya, mencabutnya hingga ke akar-akarnya, lalu melemparkannya ke Zhang Yi seperti lembing. Meskipun aku tahu kamu tidak mengerti bahasaku, aku tetap ingin mengingatkanmu. Serangan fisik pada dasarnya tidak ada artinya bagi Qi. Setelah Zhang Yi selesai berbicara, dia segera membuka pintu dimensi. Senluo Wanxiang memanggil 3.000 gerbang dimensi, yang telah membentuk lebih dari 18 lapis batas pertahanan yang rapat di sekelilingnya. Menara raksasa yang terbang di atasnya tidak menimbulkan getaran apapun di gerbang dimensi dan langsung tertelan ke ruang dimensi lain. Zhang Yi menggunakan pukulan punggungnya untuk menjatuhkannya dari udara dan mengenai Lai. Lai menghindari menara yang runtuh dengan sekejap, dan menatap Zhang Yi di udara dengan tatapan serius. Orang ini, apakah dia punya kemampuan spasial? Berurusan dengannya agak sulit. Tapi aku tidak yakin pembelaanmu sepenuhnya sempurna. Lai menggertakkan giginya, melangkah ke udara, dan saat berikutnya dia muncul di area di belakang Zhang Yi. Dia mengulurkan tangan kanannya seperti busur panjang dan membantingnya keras ke gerbang dimensi Zhang Yi. Dar! Tinju kokoh itu menyemburkan api yang mengerikan dan menyerbu ke arah ruang berbeda milik Zhang Yi. Selama kekuatan kita cukup kuat, tidak ada pertahanan yang tidak dapat ditembus. Zhang Yi mengarahkan telapak tangan kanannya ke arah tubuh Lai Suo. Api yang mengerikan meledak dan menghantamnya bagai lautan api yang membakar langit. Tak ada ruang untuk mundur dalam radius 10 mil. Hanya ada satu cara untuk menembus gerbang dimensiku, yaitu dengan langsung meledak dengan kekuatan yang mampu menembus batas ruang dan menghancurkan salah satu dari 3.000 dunia kecilku. Jadi, semua kekuatan di bawah batas ini, selama masih berada di level fisik, akan kuserap. Kalau begitu, bangkitlah kembali. Inilah mengapa Zhang Yi disebut pertahanan mutlak. Selain kemampuannya yang berbasis aturan absolut, hanya orang yang kekuatannya benar-benar di atas dirinya yang dapat mematahkan pertahanannya. Api yang berkobar itu sepenuhnya ditelan oleh Zhang Yi ke ruang yang berbeda, dan kemudian kembali ke Lai dalam sekejap. Meskipun Lai sudah mempersiapkan diri dengan baik, dia masih sangat terkejut dengan pertahanan Zhang Yi yang tak terhentikan. Saat berikutnya, pedang di pohon itu benar-benar meletus, seperti pohon raksasa yang tumbuh dengan cepat, dan mulai menyebar ke segala arah dengan tangan kanan Zhang Yi sebagai alasnya. Dar! 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 Akar-akarnya yang tebal berakar di segala penjuru negara Nash, menyerap kekuatan dari bumi, lalu tumbuh liar lagi, secara tak terduga mengembunkan sangkar besar di udara, mencekik Lai. Sambil menahan serangan kekuatannya sendiri, Lai mengayunkan tinjunya dan menghancurkan tanaman merambat yang mengganggu itu. Tanaman merambat itu terbakar hebat, dan apinya berkobar hebat. Ini seharusnya menjadi atribut yang paling menahan bagi pengguna kemampuan tipe tumbuhan, tetapi di waktu-waktu tertentu, ini jelas merupakan cara menahan yang sempurna. Karena tindakan Lai, tanaman merambat itu membentuk lautan api besar di sekelilingnya, menjebaknya di dalam. Aku sungguh tidak percaya aku tidak bisa memecahkan cangkang kura-kuramu. Meskipun Lai terjerat oleh tanaman merambat, ia dengan cepat merobek sangkar api itu dengan kekuatannya yang sangat dahsyat. Dia memelototi Zhang Yi dan menyerbu lagi sambil meraung. Tinjunya dipenuhi energi yang kuat, dan dia bersumpah untuk menghancurkan pertahanan Zhang Yi. Reaksi Zhang Yi sangat tenang. Kau bukan orang pertama yang mengatakan hal itu. Tentu saja, ini bukan yang terakhir. Dia perlahan menutup mata kanannya dengan tangannya. Tetapi izinkan aku mengingatkanmu, apa yang kau lihat hanyalah tindakan defensifku. Nah, ini adalah caraku menyerang. Ia menurunkan tangannya, memperlihatkan mata yang terpelintir oleh cahaya gelap bagai jurang. Tak ada tekanan mengerikan, tak pula aura kuat yang terpancar darinya.
Namun saat matanya tertuju pada Lai yang datang dari kejauhan, tiba-tiba Lai merasakan tubuhnya menjadi tegang. Terdengar suara yang sangat pelan, bukan gerakan keras, tetapi tubuh Lai yang sekeras batu besar tiba-tiba berputar aneh di udara. Ia bagaikan patung batu, yang anggota tubuhnya terpelintir karena kekuatan raksasa yang luar biasa. Uhuk! Pupil mata Lai mengerut dan dia benar-benar meludahkan darah di tempat. Hal aneh macam apa ini? Otot-otot di tubuh Lai membengkak, dan dia menyesuaikan tubuhnya dengan seluruh kekuatannya, lalu mundur ribuan meter dengan kecepatan cahaya. Dia menatap Zhang Yi dengan hati-hati waktu dia menyerang tadi, tidak ada peringatan sama sekali. Aku bahkan tidak merasakan dari mana kekuatannya berasal. Rasanya seperti ia lahir dari kehampaan. Zhang Yi memandang darah yang mengalir dari sudut mulutnya dan tersenyum puas. Meskipun aku sedikit kecewa karena kau tidak mengerti bahasaku, sebagai orang pertama yang merasakan kemampuan baruku setelah terbangun, aku senang bisa berbagi kegembiraanku denganmu. Dia tersenyum, mengulurkan tangan kanannya ke arah Lai, lalu perlahan menjentikkan jarinya. Kemampuan ini disebut pemurnian alam ilahi. Lai tahu bahwa serangan Zhang Yi akan datang, jadi dia menegangkan seluruh ototnya dan mengambil posisi bertahan penuh. Namun, saat berikutnya, perasaan tertekan dari segala sisi itu muncul lagi. Ada suatu kekuatan besar yang datang dari seluruh tubuhnya, seakan-akan ada raksasa setinggi 10.000 kaki yang memegangnya dalam tinjunya dan mengepalkannya erat-erat. Kresek, kresek. Meskipun dia adalah jenderal besar dari klan Tiga Mata, tubuhnya tidak dapat menahan diri untuk mengeluarkan suara seolah-olah sedang diremas. Cedera internal yang telah ditekan secara paksa dalam tubuh aslinya kini menjadi lebih serius. Ah! Lai akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung, tubuhnya terpelintir lagi, dan darah muncrat dari tenggorokannya. Sekarang Zhang Yi hampir sepenuhnya mencerna kekuatan sumber sembamu. Sekarang, dia juga telah berhasil menembus level kereta perang hitam dan mencapai batas 20.000 poin dalam indeks kekuatan supernatural. Kemampuan baru ini adalah versi peningkatan dari God Destruction. Ruang dalam area yang lebih luas sepenuhnya terdistorsi. Orang lain tidak dapat melihatnya, tetapi di bidang penglihatan Zhang Yi, ada area bulat hampa dengan radius 1 km. Di seluruh area, ruang terdistorsi dan semua objek secara paksa tertekan ke arah area inti. Semakin dekat ke area tengah, semakin kuat tekanannya. Hal yang paling menakutkan adalah, tidak seperti skill perayunan Shenmue, Divine Domain Purification dapat dilemparkan secara instan. Dengan kata lain, dalam radius 3.000 meter yang berpusat padanya, tidak ada seorang pun yang dapat menghindari serangan pemurnian alam ilahi kecuali mereka adalah orang-orang luar biasa dengan kemampuan khusus. Krak, krak, tubuh mutan yang disempurnakan itu lebih kuat dan kokoh dari baja. Meskipun ia menahan serangan titik pusat pemurnian alam ilahi Zhang Yi, Lai tidak menyerah, tetapi berjuang keras untuk melepaskan diri dari belenggunya. Namun pilihannya bukanlah melarikan diri, melainkan berlari ke arah Zhang Yi. Dia adalah mutan yang telah disempurnakan dan kuat dalam pertarungan jarak dekat. Jika dia memilih untuk melarikan diri, dia akan kehilangan kesempatan untuk mengalahkan Zhang Yi. Dia cerdas, karena di hadapan Zhang Yi, seorang pria yang asing dalam ruang dan waktu, melarikan diri adalah sebuah fantasi belaka. Jangan biarkan Zhang Yi berpikir kamu lebih lemah darinya. Jika tidak kau akan sangat menderita. Kau tidak dapat mengalahkan mereka, dan kuncinya adalah kau tidak dapat melarikan diri dari mereka. Naluri bertarungnya yang kuat membuatnya menyadari bahwa pertarungan jarak dekat adalah pilihan terbaiknya. Tapi, itu sangat disesalkan. Zhang Yi perlahan mengulurkan tangan kanannya. Berbagai hal di alam semesta, 3.000 dunia. Serangkaian gerbang sekunder raksasa memenuhi dunia hampa dengan Zhang Yi sebagai pusatnya.
Lai tidak bisa mendekat sama sekali dan terhalang oleh gerbang sekunder tersebut. Dia bisa merasakan fluktuasi di ruang angkasa, dan setelah pertempuran sebelumnya, dia telah menemukan pintu menuju dunia lain. Jadi pilihan Lai adalah menerobos langsung. Dia meraung, mengayunkan tinjunya, dan meninju ke depan dengan ganas. Energi mengerikan itu berubah menjadi api yang berkobar. Serangan ini mengerahkan 100% kekuatannya. Aku tidak percaya kalau pertahananmu benar-benar tak terkalahkan. Zhang Yi mengangguk. Bagimu, itu memang tak terkalahkan. Setelah mencapai 20.000 poin indeks kekuatan supernatural, pertahanan gerbang sekunder Zhang Yi telah meningkat lebih dari 1 tingkat. Setelah menerapkan kekuatan absolut pada pertahanan, manfaat yang diperoleh adalah peningkatan eksponensial geometris. Kekuatan yang dahsyat itu tidak mungkin mencapai ambang batas ketahanannya. Jadi pukulan ini dipantulkan kembali tanpa ketegangan apapun. Dar! Lai terlempar ke udara akibat serangannya sendiri. Karena Qi Jin tidak berpengaruh, maka matanya menunjukkan keganasan. Dia sekarang mengerti bahwa dia tidak punya jalan keluar. Jika dia mundur, dia akan dibunuh oleh orang di depannya dengan kemampuan spasialnya yang aneh. Kita hanya bisa berjuang keluar dengan tangan kosong. Lai mengayunkan tinjunya dan menyerbu ke arah Zhang Yi lagi. Zhang Yi mengangkat tangan kanannya sedikit, pemurnian domain dewa. Matanya berbinar-binar, dan ia bisa dengan jelas melihat lintasan kekuatan supernaturalnya sendiri. Ia terlalu akrab dengan perubahan ruang. Itu adalah perubahan di mana seluruh ruang berbentuk bola, runtuh sepenuhnya ke arah area pusat. Dan di tengahnya terdapat kebohongan umum besar negara Nash. Krak, krak, suara familiar dari tulang yang berubah bentuk terdengar, dan wajah Lai berubah menjadi ungu. Tetapi kali ini dia sudah siap secara mental. Jadi dia meraung dan berlari ke arah Zhang Yi dengan sekuat tenaga. Penggunaan pemurnian alam ilahi tidak terbatas dan membutuhkan konsumsi kekuatan supernatural yang kuat. Ada jeda 5 detik antara kedua penggunaan. Pada kesempatan inilah dia sampai di gerbang jalan 3000 Dao milik Zhang Yi. Setelah itu, dia meninju gerbang sekunder. Ekspresi keheranan melintas di mata Zhang Yi. Saat berikutnya, Lai menghilang dari tanah dan memasuki ruang berbeda. Kali berikutnya Zhang Yi melihat Lai, ia berada di tempatnya. Lai memandang hamparan putih yang luas, ruang kosong yang tak ada apapun, dan tatapannya kosong sesaat. Zhang Yi sudah memahami pikirannya saat ini. Bagi Lai, karena serangan Qi-nya akan dipantulkan, bertarung langsung dengan tubuh fisiknya mungkin akan memberikan efek yang berbeda. Ada unsur perjudian di dalamnya. Yang paling menyedihkan adalah dia membuat taruhan yang salah. Karena dia tidak tahu apa yang ada di balik pintu dimensi itu. Itu bukan sekadar kemampuan untuk memantulkan serangan. Itu adalah dimensi berbeda yang mendukung 3000 keberadaan independen. Yang lebih mengerikan lagi adalah kecepatan waktu di ruang angkasa yang berbeda ini benar-benar berbeda dengan kecepatan waktu di dunia luar. Jika kau tinggal di sana sebentar saja, pikiranmu akan terasa seperti berbulan-bulan telah berlalu di dunia luar. Siksaan semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Namun, Lai merupakan pengecualian. Sebagai pejuang terbaik di negara Nash, tekadnya sudah lama begitu kuat sehingga tidak terbayangkan oleh orang biasa. Dia mulai mencari batas di ruang hampa putih, dan kemudian mulai menggunakan seluruh kekuatannya untuk membombardir batas ruang asing. Tidak ada gerakan aneh, dia hanya menggunakan tinjunya yang besar, mengerahkan otot-ototnya yang sempurna, dan menggunakan kekuatannya yang tak tertandingi untuk menyerang. Zhang Yi dapat dengan jelas mendengar suara benturan yang pelan dan kuat. Tinjunya sangat cepat. Jika kita memperhitungkan kecepatan waktu yang mengalir di ruang angkasa asing, rata-rata dia bisa melancarkan satu pukulan setiap 10 menit. Lai tak terpengaruh oleh lingkungan.
Dengan tatapan tajam, ia menyerang penghalang ruang mutan itu dengan pukulan demi pukulan. Zhang Yi melihatnya dalam diam. Karena dia tidak dapat berbuat apa-apa saat ini. 10 menit penuh telah berlalu di dunia luar. Jika orang biasa memasuki ruang mutan Zhang Yi, bahkan jika ia tidak mati lemas, ia akan mati karena gangguan mental. Kelie masih garang seperti sebelumnya. Kerak! Akhirnya, retakan muncul pada penghalang putih. Dia mengayunkan tinjunya perlahan dan ganas, gerakannya seperti anak-anak yang sedang bermain, tampak sangat lambat, tetapi penuh dengan kekuatan yang meledak-ledak. Pukulan lain mengenai penghalang, dan seluruh dunia hancur. Lai melarikan diri dari ruang asing dengan kekuatannya sendiri dan berdiri di depan Zhang Yi lagi. Pah pah pah. Zhang Yi bertepuk tangan dan menatap Lai dengan senyum setuju. Bagus sekali. Tidak banyak orang yang bisa lolos dari dimensi alternatifku. Kau yang pertama. Berbicara mengenai hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan pria bernama Feng Huangyuan. Kalau saja Ruyu tidak mati, seberapa kuatkah Ruyu nantinya? Dahulu, ada terlalu banyak orang jenius di dunia ini. Jika mereka tidak mati, mereka pasti sudah menjadi orang-orang yang kuat dan terkenal. Tapi tak ada hal seperti itu di dunia ini. Orang mati tak punya hak untuk meninggalkan nama mereka dalam sejarah. Ekspresi kesombongan tampak di wajah Lai. Kemampuanmu tidak berpengaruh padaku lagi. Keduanya hanya dapat melakukan percakapan satu arah, karena Zhang Yi dapat memahami bahasa Lai, tetapi agar tidak mengungkapkan informasi apapun, dia tidak membiarkan Lai memahami bahasanya. Namun kali ini, Zhang Yi meminta sistem cerdas untuk mengubah bahasa negara Nash. Gerbang dimensiku masing-masing berjumlah 3000. Mau coba lihat berapa banyak yang bisa kau tembus? Setelah memahami arti kata-kata Zhang Yi, senyum di wajah Lai langsung menghilang, dan mata merahnya langsung menyipit. Zhang Yi mengangkat tangannya. Pemurnian domain dewa. Tekanan mengerikan datang dari segala arah. Selama masih dalam wilayah Zhang Yi, gerakan ini sama sekali tak terelakkan. Lai Ying menahan pukulan itu lagi, dan dengan suara wow. Ia memuntahkan seteguk darah. Bahkan menghancurkan ruang angkasa asing pun menyedot banyak tenaganya, dan dia sedang tidak dalam masa keemasannya saat ini. Bukan karena kekuatannya tidak cukup kuat. Jika dia mau, dia bahkan bisa menumbangkan seluruh negara Nash dengan tangan kosong. Akan tetapi, kekuatannya yang mampu memindahkan gunung dan memenuhi lautan sama sekali tidak berguna di hadapan ruang angkasa milik Zhang Yi, bagaikan pukulan berat yang menghantam kapas. Jangan remehkan aku. Aku Jenderal Agung Negara Nash, Lai. Lai meraung marah dan menyerbu ke arah Zhang Yi lagi tanpa menyerah. Sekali lagi, dia terlibat. Dia tahu bahwa selama dia bisa menembus gerbang sekunder Zhang Yi, monyet kecil kurus di depannya ini akan berada di bawah kekuasaannya. Jadi, dia akan mengambil risiko besar. Kau keras kepala sekali. Tapi aku bisa memberimu kesempatan ini. Kalah. Zhang Yi berkata begitu. Namun pada kenyataannya dia tidak dapat menghentikan tindakan Lai. Orang itu tidak bermain sesuai aturan. Semua lawan yang ditemuinya di masa lalu akan berusaha sekuat tenaga menghindari langkah keduanya. Hanya kebohongan ini yang begitu keras kepala. Artinya keberanian, bukan kekuatan. Menggunakan kelemahan diri sendiri untuk mendapatkan kekuatan orang lain sebenarnya adalah pendekatan yang sangat bodoh. Jika dimensi alternatifku bisa dihancurkan dengan mudah, aku pasti sudah mati sejak lama. Zhang Yi berkata dengan ringan. Tetapi dia tidak menyangka pertempuran itu akan berlangsung selama hampir 1 jam. Lai Ying merobek gerbang berusia 30 tahun miliknya dengan tangan kosong. Jumlahnya hampir 2 kali lipat dari yang ia duga. Tetapi masih 100 kali lagi ia harus menghancurkan gerbang 3000 massa. Lai telah menghabiskan seluruh kekuatannya dan menyerang dengan darah dan dagingnya.
Vitalitas mutan kuat dari suku bermata tiga itu terlalu kuat. Dia benar-benar mampu menahan 13 bencana pemurnian alam Dewa Zhang Yi secara langsung. Meski kuat, ia akhirnya dikalahkan oleh Zhang Yi, yang merupakan penguasa waktu dan ruang. Untuk terakhir kalinya, Zhang Yi menggunakan kekuatan kesengsaraan pemurnian alam ilahi untuk meremas tubuhnya yang sudah terluka menjadi bola darah yang kabur. Sekuat apapun tubuhnya, ia tidak akan sanggup menahan pukulan berulang-ulang seperti itu. Jenderal besar terakhir dari 5 jenderal besar negara Nash telah gugur. Zhang Yi mengumpulkan tubuhnya. Ia baru saja menyerap esensi sembamu, dan tubuhnya jenuh dalam waktu singkat. Ia mungkin harus menunggu nanti untuk menyerap esensi ini secara perlahan. Matanya menatap ke kejauhan. Di kejauhan, roda Tianwu berputar di belakang Gao Changkong, menatapnya dengan mata waspada dan senyuman, siap untuk melarikan diri kapan saja. Di arah lain, Lancelot menatap pedang di pohon di tangan kanan Zhang Yi dengan mata yang rumit, dan tampak menggertakkan giginya karena marah. Lancelot tahu dengan jelas bahwa mustahil bagi Zhang Yi untuk mengembalikan pedang di pohon kepadanya. Namun matanya tidak hanya menampakkan kemarahan, tetapi juga sedikit nada ejekan, yang sangat berarti. Zhang Yi dengan tenang mengeluarkan makanan khusus yang mie dari ruang asing, untuk mengisi kembali konsumsi tubuhnya. Dia baru saja mengalami pertempuran hebat, dan itu sangat melelahkan baginya. Namun dia tetap memandang ke arah orang itu sambil tersenyum. "Kenapa? Kau mau ikut ke rumah supaya kita bisa latihan juga?" Lancelot mengerutkan kening. Awalnya ia memang berpikir begitu. Zhang Yi membunuh Lai, tetapi ia menghabiskan banyak energi. Jika ia bertindak saat ini, ia akan memiliki kesempatan untuk membalas kekalahannya sebelumnya dan juga merebut pedang di pohon dan asal-usul Lai. Namun, luka-lukanya belum sembuh. Lagi pula, hanya jika Gao Changkong bergabung, mereka akan punya kesempatan. Tetapi sekarang, melihat tatapan mata Zhang Yi yang tenang, dia akhirnya menyerah pada ide itu. Pertama, aku tidak percaya Gao Changkong. Pertama, dia tidak punya alasan untuk mempertaruhkan nyawanya. Lancelot berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu, tetapi sebelum pergi, dia mengatakan sesuatu yang berarti kepada Zhang Yi. "Jangan cepat berpuas diri, kamu akan membayar harga atas tindakanmu." Zhang Yi mengernyitkan dahinya sekilas, lalu mengangkat senjatanya ke arahnya sambil tersenyum. "Apakah kau bodoh karena mengancamku di saat seperti ini?" Ekspresi Lancelot langsung berubah, dan dia melarikan diri tanpa ragu-ragu. Dar! Cahaya hitam menembus kehampaan dan melesat ke arah Lancelot. "Penjaga perisai Kanger." Lancelot segera memanggil perisai pelindung untuk menghalanginya. Meskipun dia terlempar dengan keras, dia memanfaatkan momentum itu untuk melarikan diri. Zhang Yi memperhatikannya pergi. Orang ini menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya asal-usul yang dia peroleh telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Setelah mengatakan itu, Zhang Yi menatap Gao Changkong ke arah lain. Gao Changkong segera mengangkat tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan salah paham, aku datang ke sini hanya untuk menonton kesenangan. Menonton kesenangan dapat membunuh orang." Zhang Yi berkata dengan suara dingin sambil kelopak mata terkulai. "Lebih baik jangan bersikap seperti ini. Sekalipun kau membunuhku, aku khawatir itu tidak akan ada gunanya bagimu. Jangan biarkan orang lain memanfaatkanmu." Saat Gao Changkong berbicara, dia melihat ke arah Lancelot. Meskipun Zhang Yi telah melalui pertempuran sengit saat ini, dia masih yakin bahwa dia bisa membunuh orang lain. Namun, jika kau melakukannya, ada kemungkinan orang lain akan mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam. Belum lagi pertarungan antara Undertaker dan Pangeran Anlit di langit belum berakhir, dia harus mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk pergi dari sini. "Gao Changkong, orang-orangmu ada di sini, bagaimana kalau kita buat kesepakatan?"
Zhang Yi berkata pada Gao Changkong dengan acuh tak acuh. Mata Gao Changkong jarang berkedip saat mendengar ini. Batu ada di tanganmu? Zhang Yi mengangguk. Benar. Awalnya aku berencana membunuhnya. Tapi dia bilang kau akan menawarkan hadiah besar sebagai ganti nyawanya. Sekarang tinggal ketulusanmu. Kalau tidak, dia tetap akan mati. Senyum jahat muncul di bibir Zhang Yi. Aku akan mengirimnya ke kota Blizzard. Coba tebak apa yang akan dilakukan Zhu Zeng dan kelompoknya. Mengingat gaya mereka? Gao Changkong tersenyum pahit. Biarkan aku melihat orang-orangnya. Zhang Yi meminta Muyan untuk membuka ruang bayangan tanpa ragu-ragu dan mengeluarkan batu yang diikat erat. Setelah memastikan batu masih hidup, Gao Changkong menghela napas lega. Chen Xiazheng juga sudah meninggal. Sekarang, hanya Gumen dan batu yang masih hidup di tim lamanya. Ia berpikir sejenak, lalu mengeluarkan botol kaca transparan dari tubuhnya. Di dalamnya, sebuah permata kuning berkilauan. Bagaimana kalau aku menggunakan pecahan asal dewa ini untuk ditukar dengan nyawanya? Zhang Yi memeriksanya dan menemukan bahwa jumlah esensi dewa ini sekitar sepertiganya. Meskipun tidak cukup bagi seorang mutan untuk menembus level delta ke level epsilon, itu dapat meningkatkan potensi mereka secara signifikan. Menambahkan esensi dewa yang lengkap di tangannya, itu berarti timnya bisa mendapatkan epsilon lain dan mutan setingkat epsilon. Boleh juga. Zhang Yi tidak punya alasan untuk menolak. Ia juga meremehkan asal-usul batu, jadi ia hanya bertukar dengan Gao Changkong. Lalu selanjutnya, kita. Gao Changkong hendak mengatakan sesuatu ketika dia mendengar ledakan keras. Keduanya menatap langit bersama-sama, mereka tidak dapat melihat apa-apa. Mereka hanya dapat merasakan dua kekuatan mengerikan saling bertarung hingga mati. Pertempuran semakin sengit. Keduanya tak mampu lagi mengendalikan kekuatan masing-masing. Kekuatan yang lolos mulai menghancurkan negara Nash. Kota-kota kedua kerajaan atas telah hancur berkeping-keping. Kekuatan dahsyat dan tekanan luar biasa itu membuat Zhang Yi dan dua orang lainnya merasa sangat takut. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka sudah berada pada level paling atas di antara manusia. Tetapi mereka tampak sangat tidak berdaya di hadapan kedua orang ini. Gao Changkong dan Lancelot siap mundur saat ini. Jika Undertaker kalah, mereka akan meninggalkan tempat ini tanpa menoleh ke belakang. Hanya Zhang Yi yang menatap langit dengan tatapan serius. Gao Changkong dan Lancelot bisa saja melarikan diri, tetapi dia sama sekali tidak bisa pergi begitu saja. Karena begitu Zhang dikalahkan, Pangeran Anlit pasti akan muncul ke permukaan. Jika saatnya tiba, apa yang akan dilakukan Pangeran Anlit saat berhadapan dengan umat manusia yang menghancurkan kerajaannya? Ini pasti akan menjadi pembantaian berdarah. Sejauh ini, mungkin tidak ada seorang pun di seluruh kerajaan Huasu yang dapat menandingi Pangeran Anlit dalam hal kekuasaan, atau mungkin hanya Houtu misterius di Shengjing yang dapat menghentikannya. Zhang Yi tidak berani berjudi. Dia tidak membiarkan apapun mengganggu kehidupan nyamannya. Memikirkan hal ini, Zhang Yi merenung cukup lama dan membuat keputusan dalam hatinya. Sosoknya berkelebat lalu menghilang dari tempatnya, lalu terbang menuju puncak kubah. Kini, jangkauan perjalanan ruang angkasanya telah mencapai 3.500 meter, dan setelah banyak perjalanan, ia telah mencapai permukaan. Berdasarkan jarak ini, wilayah tempat negara Nash berada setidaknya 30.000 meter di bawah permukaan. Tak heran jika perlu melewati pintu khusus untuk menemukan lokasinya. Namun bagi Zhang Yi, masalah ruang bukanlah masalah sama sekali. Perasaan dingin merasukiku. Ini bukan perasaan fisik, tetapi kegembiraan di hatiku saat melihat bumi yang tertutup salju lagi. Zhang Yi berdiri di gunung bersalju dan menggunakan sistem cerdasnya untuk mengirim pesan dari atap dunia ke markas besar kota Blizzard di wilayah Jiangnan. Halo, Zhu Shuai, aku Zhang Yi.
Zhu Zheng menerima telepon dari Zhang Yi dan menjawabnya segera sebelum dering kedua. Zhang Yi, ini Zhu Zheng. Ada yang bisa kubantu? Zhang Yi berkata dengan sungguh-sungguh. Aku berharap bisa memanggil Love Death. Dia lalu mengemukakan permintaannya, dan Zhu Zheng tampak serius saat mendengarnya. Love Death merupakan fondasi yang paling diandalkan oleh beberapa negara adikuasa di dunia. Tanpa benda ini, kendali mereka atas mutan tingkat Epsilon akan sangat melemah. Bahkan para Epsilon luar biasa di seluruh dunia akan menjadi pucat saat berhadapan dengan senjata pembunuh super seperti Death of Love. Kecuali sejumlah kecil makhluk dengan kemampuan khusus. Seperti Zhang Yi yang dapat menyegel dirinya sendiri untuk sementara waktu di dimensi lain, objek berbasis karbon lainnya akan terbakar menjadi abu akibat ledakan yang sangat mengerikan tersebut. Dan inilah cara terbaik yang dapat dipikirkan Zhang Yi untuk menghadapi Pangeran Anlit. Bahkan jika dia memiliki indeks kemampuan 30.000 poin. Setelah pertempuran dengan Zhang Qi, jika dia menahan serangan dari Love Death, dia pasti bisa dibunuh. Aku ingin tahu, apa yang terjadi? Ekspresi Zhu Zheng sangat serius. Ia bangkit dari kursinya dan bertanya kepada Zhang Yi kata demi kata. Bahkan jika pihak lain adalah Zhang Yi, Zhu Zheng harus bertindak hati-hati jika dia ingin Zhang Yi mengerahkan Love Death. Zhang Yi menjelaskan kepada Zhu Zheng situasi yang dihadapinya dalam waktu sesingkat mungkin. Kami telah menemukan peradaban kuno 30.000 meter di bawah tanah di dataran tinggi bersalju. Begitu mereka muncul, mereka akan menjadi ancaman besar bagi seluruh peradaban manusia, terutama bangsa Huasu. Kualitas individu kelompok ini sangat mengerikan. Bisa dibilang setiap orang dalam kelompok ini adalah mutan, dan bahkan sejumlah besar mutan tingkat tinggi telah lahir di antara mereka. Kita harus menghancurkannya, kalau tidak, akibatnya akan mengerikan. Otak Zhu Zheng menerima informasi ini dan dia segera menyadari bahwa Zhang Yi lah yang diam-diam berlari ke wilayah barat daya dan melakukan sesuatu di belakangnya. Namun, ketika dia mendengar nada serius Zhang Yi, Zhu Zheng tahu bahwa tidak ada cara untuk menunda masalah ini. Setelah berpikir beberapa detik, dia mengangguk. Baiklah, aku setuju untuk meluncurkan Love Death. Zhu Zheng akan curiga terhadap orang lain. Namun dia tidak meragukan apa yang dikatakan Zhang Yi. Karena jika Zhang Yi bersedia, tidak ada yang bisa menghentikannya meluncurkan Love Death. Ada banyak kekuatan di wilayah Jiangnan yang ingin bekerja sama dengan Zhang Yi dan menggantikannya dengan mudah. Dalam arti tertentu, Zhang Yi adalah panglima tertinggi sesungguhnya di wilayah Jiangnan. Dia menyapa Zhu Zheng untuk memberi Zhu Zheng wajah, agar Zhu Zheng tidak cukup bodoh untuk menentang keinginannya. Namun, pada kedalaman 30.000 meter di bawah tanah, bahkan bom penghancur bumi tercanggih yang pernah dibuat manusia tidak dapat mencapai jarak tersebut. Zhu Zheng mengajukan pertanyaan. Zhang Yi mengangkat kepalanya dan melirik ke langit. Lalu ia berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, luncurkan saja sesuai koordinat yang kutentukan. Aku akan membuka jalannya." Baiklah kalau begitu, saat kau harus meluncurkan, beri aku sinyal. Bagus. Setelah Zhang Yi selesai berbicara, dia tidak mendesak Zhu Zheng untuk melancarkan Love Death. Hal semacam itu adalah rencana cadangan. Ini hanya akan digunakan setelah dipastikan bahwa masalah Pangeran Andret benar-benar mustahil untuk diselesaikan. Jika tidak, Zhang Yi tidak ingin negara Nash sepenuhnya lenyap dari dunia bawah. Lagi pula, dia ingin mempelajari beberapa informasi tentang peradaban kuno dengan mengamati negara Nash. Tepat saat Zhang Yi hendak pergi, dia secara tidak sengaja melihat setitik cahaya di kejauhan. Dia mengamatinya lebih dekat dan menemukan bahwa cahaya itu berasal dari kuil Sangqi. Kekuatan keinginan yang dahsyat, dalam bentuk yang hanya bisa dilihat oleh mutan, mengalir ke kaki gunung bersalju. Namun perlahan, kekuatan dahsyat itu perlahan menghilang. Itu api. Cahaya yang dilihat Zhang Yi menyala-nyala dan megah.
Kuil Sangki yang telah berdiri selama ribuan tahun tiba-tiba dibakar oleh para pengikut Tantra yang telah lama menyimpan dendam. Betapa teguh imanmu di masa lalu, betapa mengerikan amarahmu. Gerakan yang diprakarsai oleh tentara perlawanan berlangsung gencar di seluruh dataran tinggi bersalju. Untuk sepenuhnya membersihkan kekuatan feodal yang meracuni dataran tinggi bersalju, mereka harus menghancurkan segala sesuatu yang melambangkan kekuatan bangsawan dan para biarawan. Kuil Sangshan adalah situs suci terpenting dalam Buddhisme Tantra. Hanya dengan menghancurkannya, obsesi orang-orang terhadap Buddhisme Tantra dapat dihilangkan sepenuhnya. Kali ini, aku khawatir itu akan buruk. Zhang Yi menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri sebelum memulai pesawat ulang-alik baru untuk melakukan perjalanan di bawah tanah. Setelah beberapa waktu, ia tiba di medan perang tempat Undertaker dan Pangeran Anchente bertarung. Pangeran Andent, yang bertarung dalam wujud nastananya, tampak seperti monster raksasa. Bahkan sosoknya yang ramping dan kuat, berwarna hijau tua, dan berekor panjang mengingatkan Zhang Yi pada makhluk purba, dinosaurus. Zhang Fu, yang tubuhnya diselimuti oleh tekad emas, menghadapi Pangeran Andent yang berbadan raksasa dengan tubuh manusianya. Tubuh emasnya yang abadi membuatnya sekuat dewa. Namun tiba-tiba, aliran tekad yang tak ada habisnya itu mulai melemah, menyebabkan Zhang dan Su berada pada posisi yang tidak menguntungkan untuk pertama kalinya dalam duel mereka. Pangeran Anchun mengarahkan jari telunjuk kanannya ke arahnya dengan tatapan ganas. Energi tak kasat mata menyembur keluar dari ujung jari hijau ramping itu, dan pada saat berikutnya energi itu melesat ke arah Undertaker, meledak di area beberapa ribu meter di sekitarnya. Cahaya keemasan yang menyala di sekitar Undertaker perlahan menghilang. Zhang Yi melihat kebingungan di matanya, seolah-olah ia bingung mengapa kekuatan keinginannya menghilang. Satu-satunya kabar baik adalah bahwa setelah pertarungan panjang dan putus asa antara manusia dan manusia, Pangeran Anlit juga menderita cedera parah, dan kemampuan bertarungnya sangat berkurang. Zhang Yi mengerutkan kening saat melihat ini, dan ketika Pangeran Anlit hendak menyerang, dia mengulurkan dua jari tangan kanannya ke arahnya. Pemurnian domain dewa. Pangeran Anlit telah merasakan kehadiran Zhang Yi sejak lama, tetapi dia tidak melihat Zhang Yi sama sekali. Menurutnya, orang sekuat Zhang Yi hanyalah seekor serangga. Namun ia tidak menyangka kalau gerakan itu malah membuat tubuhnya kaku di tempat, dan ia terhimpit kuat ke arah tengah oleh kekuatan yang amat besar. Ada saatnya otot dan tulangnya terasa sedikit tidak nyaman. Dar! Pangeran Anlit tiba-tiba mengeluarkan kekuatan dan langsung melepaskan diri dari belenggu kesengsaraan murni alam ilahi pada tubuhnya. Dia menatap Zhang Yi dengan dingin, tetapi sebelum dia bisa bergerak, Zhang Yi sudah menghindar jauh. Dan yang terjadi selanjutnya adalah serangan dari Dewa Pemakaman. Keyes, apakah kau sudah menjadi lebih kuat? Meskipun pengurus pemakaman terluka dan darah mengalir dari mulutnya, dia tersenyum dan mengobrol dengan Zhang Yi. Melihat darah di sudut mulutnya, Zhang Yi mengerutkan kening. Kali ini, luka Undertaker tak kunjung sembuh. Seperti dugaannya, kekuatan keyakinan dari kuil Sangjia, kekuatan dahsyat yang terkumpul selama 1000 tahun, perlahan-lahan menghilang. Pertarungan antara Master Pemakaman dan Pangeran Anlit berlangsung begitu cepat hingga membuat pusing. Bahkan Zhang Yi harus mengandalkan kemampuan untuk mengamati lintasan pertempuran. Tetapi saat ini, dia sama sekali tidak ingin berkonflik dengan salah satu dari kedua orang ini. Dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Kalau kau nggak sanggup lagi, bilang aja. Aku punya satu trik terakhir untuk menghadapinya. Zhang Yi berkata kepada Undertaker. Mendengar hal ini, mata kepala petugas pemakaman berbinar penuh harapan, lalu dia tersenyum dan mengangguk. Ekspresi itu tampaknya memang seperti yang seharusnya. Aku tahu akan seperti ini, Keyes. Tidak. Mungkin aku harus memanggilmu Guru Padmasambhava. Wajah Zhang Yi penuh tanda tanya.
Reinkarnasi Guru Padmasambhava? Ia tak bisa berhenti memikirkan legenda dataran tinggi bersalju. Di masa kerajaan iblis kuno, Raja Gesar yang gagah berani menggulingkan kerajaan iblis dengan bantuan Guru Padmasambhava. Bahkan gerbang kehancuran abadi yang memisahkan dua dunia, dan bahkan alu penakluk iblis Wushu di tangan master pemakaman, diciptakan oleh penyihir itu. Zhang Yi tersenyum. Aku bukan reinkarnasi siapapun. Aku tidak percaya pada keyakinan agamamu. Petugas pemakaman tidak menjawab, karena saat itu dia tidak punya waktu lagi untuk berbicara dengan Zhang Yi. Serangan Pangeran Anlit bagaikan badai dahsyat yang menyapu langit. Tekanan yang ditimbulkannya menghancurkan sebagian besar kota. Undertaker, yang tekadnya perlahan memudar, mulai terpuruk, dan luka-lukanya semakin parah. Namun, Zhang Yi tidak berniat meminta bantuan saat ini. Karena Love Death adalah pilihan terakhir yang dapat dipikirkannya. Kita harus menunggu sampai Pangeran Anlit didorong hingga batas kemampuannya. Tidak, mungkin itu hanya mungkin dengan memaksa Undertaker menghabiskan sisa tenaganya. Situasi pertempuran di dataran tinggi tiba-tiba berubah, dan semua manusia di negara Nash dapat merasakannya dengan jelas. Cahaya keemasan yang pernah seterang Buddha kini mulai menghilang, dan muncul kekuatan mengerikan lain seperti Asura. Undertaker. Apakah Undertaker akan kalah? Para prajurit dari 4 keluarga besar gemetar suaranya, tidak dapat menerima apa yang mereka lihat di depan mata mereka. Tidak. Ini sama sekali tidak mungkin. Master pemakaman pasti akan menaklukkan iblis itu dan membawa kedamaian bagi sekte Ton. Banyak umat beriman mulai meletakkan tangan mereka dan berdoa untuk orang yang meninggal, tetapi hal ini tidak banyak membantu. Serangan Pangeran Anlit terlalu dahsyat. Bahkan Zhang Yi, yang telah naik ke level kereta perang hitam, hanya bisa mengganggunya, tetapi tidak bisa memberikan kerusakan yang efektif padanya. Kalau dia begini, apalagi Gao Changkong dan Lancelot. Berbeda dengannya, orang lain tidak memiliki kemampuan sekuat itu untuk melindungi nyawa mereka, sehingga mereka bahkan tidak berani mendekat. Mereka hanya bisa menonton dari jauh, menunggu kesempatan yang tepat untuk melarikan diri, atau menyerang Pangeran Anlit. Pangeran Anlit dengan cepat menguasai situasi, dan cahaya keemasan pada Undertaker pun hancur. Gelombang vakum. Pangeran Anlit menembakkan lusinan gelombang vakum dalam satu tarikan napas. Udara tak kasat mata itu melesat keluar seperti tetesan air, lalu dengan cepat mengembang di sekitar tubuh master pemakaman, berubah menjadi bola hampa berdiameter beberapa ribu meter. Gas yang mengembang dan meledak dengan cepat akan menyebabkan pukulan besar bagi semua makhluk hidup di dalamnya. Cahaya keemasan di tubuh Undertaker hancur total, dan jubahnya pun hancur berkeping-keping. Ia berdiri telanjang di udara, batuk darah. Namun, meski telanjang, dia tetap memberikan kesan sakral kepada orang-orang, dan senyum tenang tersungging di sudut mulutnya. Zhang Yi sedikit mengernyit, sudah hampir waktunya. Dia terbang ke bawah tanpa ragu-ragu dan segera membawa prajurit pribadi yang dibawanya dari rumah Pudge ke ruang bayangan. Undertaker. Tunggu sebentar lagi. 1 menit, paling lama 1 menit. Setelah mengatakan ini, Zhang Yi melewati kubah dan langsung menuju tanah. Gao Changkong dan Lancelot menyadari bahwa Zhang Yi bertindak tidak wajar. Meskipun mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Zhang Yi, mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi saat ini. Mereka harus melarikan diri. Mereka berdua, beserta anak buahnya, bergegas menuju pintu masuk Demon Abyss tanpa ragu-ragu. Meskipun mereka tidak dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa seperti Zhang Yi, mereka dapat menggunakan platform teleportasi di pintu masuk Demon Abyss untuk pergi dari sini. Zhang Yi kembali keluar gunung salju besar dan segera berkata kepada Zhu Zheng, kirim Love Death. Zhu Zheng di sana sudah menyiapkan segalanya. Begitu Zhang Yi berbicara, ia langsung memasukkan kunci hitam di tangannya ke konsol,
membukanya, dan menekan tombol yang ia pikir tak akan pernah ia tekan seumur hidupnya. Di sudut tersembunyi kota Blizzard yang bagaikan hutan baja, tanah perlahan retak, menampakkan lorong melingkar yang besar. Dar! Bumi bergetar, dan logam yang panjang, tebal, dan gelap perlahan naik ke udara, kecepatannya semakin cepat, lalu langsung menuju ke wilayah barat daya. Pergerakan ini juga terdeteksi oleh kekuatan-kekuatan besar di seluruh dunia pada saat yang sama. Namun, di masa yang penuh gejolak ini, penggunaan Love Death tidak lagi langka. Namun, seperti biasa, pesan dari berbagai daerah menanyakan situasi tersebut, tetapi Zhu Zheng untuk sementara mengesampingkannya. Di puncak gunung bersalju, Zhang Yi menatap langit dan tak dapat menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Bahkan baginya, ini adalah pertama kalinya dia melakukan sesuatu seperti ini, dan dia tidak yakin dengan kemampuannya sendiri. Namun tidak seorang pun dapat tetap tenang sepenuhnya dalam menghadapi hal semacam ini. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini, jika tidak, hidupmu mungkin dalam bahaya. Zhang Yi mengingatkan dirinya sendiri dengan hati-hati. Tidak lama kemudian, ia melihat ekor api yang panjang di bawah awan di langit yang jauh, mendekat ke sini dengan cepat. Aku datang. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam, lalu segera membuka lorong pintu dimensi. Menyediakan pintu masuk bagi kedatangan Love Death. Penghancur bunker akan meledak setelah mencapai area yang ditentukan. Zhang Yi memimpin jalan, memimpin Love Death yang besar di belakangnya, yang penuh dengan kekuatan penghancur yang dahsyat, sampai ke dunia di bawah jurang iblis. Pada saat ini, negara Nash telah dihancurkan hingga berkeping-keping, dan sebagian besar bangunan serta tembok kota telah hancur berkeping-keping. Undertaker dipukuli dan penuh luka, dan tampaknya ia tak sanggup lagi bertahan. Zhang Yi menukik ke bawah dan berteriak padanya, "Luo Zhuo, Jueyu, ikuti aku." Undertaker dan Pangeran Anlit menatap Zhang Yi bersamaan. Mereka juga melihat pilar hitam besar berbentuk aneh mengikuti di belakangnya. Apa itu? Mata Pangeran Anlit menunjukkan ekspresi bingung. Dia tidak merasakan tekanan yang mengerikan dari benda itu, tetapi karena itu adalah senjata yang dibawa oleh pihak lain, benda itu pasti memiliki beberapa fitur khusus. Apakah itu Binglu? Dia bergumam pada dirinya sendiri karena bingung. Bukan hanya dia, bahkan pemilik pemakaman pun tidak tahu apa itu. Hanya saja ketika melihat tatapan gugup dan cemas Zhang Yi, ia samar-samar teringat sesuatu. Kepala upacara pemakaman memperlihatkan senyum berdarah di wajahnya saat ia menyerbu ke arah Zhang Yi dengan sekuat tenaga. Pangeran Anlit mengerutkan kening, sosoknya melesat di udara, dan dia langsung mengeluarkan ledakan sonik, dan tinjunya yang besar menghantam kepala Undertaker. Dan pada saat itu, sesosok hantu dan ilusi tiba-tiba muncul dari tubuh sang pengubur. Samar-samar terlihat siluet seorang pria jangkung dan agung mengenakan baju zirah kuno. Dia tersenyum kepada petugas pemakaman yang pergi, lalu berbalik dan berdiri di depan Pangeran Anlit. Setelah menunggu selama 1000 tahun, eksistensi legendaris ini akhirnya terpisah dari apa yang disebut reinkarnasi pada saat terakhir dan menjalankan misi terakhirnya. Pangeran Anlit terhalang oleh bayangan itu sesaat. Momen ini cukup bagi Zhang Yi untuk meraih lengan master pemakaman, lalu dengan cepat berbalik dan terbang ke langit. Lengan kiri Pangeran Anlit menebas udara seperti pedang, langsung mencabik-cabik bayangan yang tersisa menjadi berkeping-keping. Tetapi pada saat ini, pilar hitam besar dan berat dengan nyala api di ekornya telah jatuh ke arahnya. Apakah benda ini senjata rahasia mereka? Pangeran Anlit menatapnya dengan mata terbelalak, sedikit ejekan di sudut mulutnya. Kau pikir kau bisa menggunakan hal semacam ini untuk melawanku? Kau benar-benar meremehkanku, Nash Amrit. Ia tidak menghindar, meski ia berlari sekencang-kencangnya. Itu tidak akan ada gunanya. Namun ada pepatah yang mengatakan, ketidaktahuan adalah keberanian.
Ia sama sekali tidak tahu betapa pentingnya senjata ini bagi dunia manusia. Saat ini, ia hanya merasa bahwa dirinya adalah dewa, eksistensi yang tak terkalahkan di dunia. Jadi dia mengepalkan tinjunya dan meninju pilar logam hitam besar itu dengan keras. Zhang Yi mengambil Jue Guo dan terus naik, dan naik lagi dengan kecepatan tercepat. Pangeran Anlit menghantamkan tinjunya ke atas pilar logam hitam, menghancurkannya dengan mudah. Senyum meremehkan muncul di wajahnya. Namun saat berikutnya, suatu kekuatan yang tak terbayangkan yang membuat orang-orang ketakutan dari lubuk hati mereka dan kekuatan yang tak tertandingi tiba-tiba meletus di depan matanya. Energi meledak di satu titik, dan seolah-olah 10.000 matahari muncul secara bersamaan di langit di atas negara Nash, menerangi dunia yang biasanya redup ini. Cahaya putih mengusir semua kegelapan, bahkan bagian terdalam dari bawah tanah pun ikut diterangi. Tersebar bersama berkas cahaya ini adalah suatu energi yang begitu kuat hingga tak terbayangkan, dan suhunya begitu panas hingga dapat melelehkan baja seketika, menyapu. Dar! Gelombang kejut menyapu, dan dalam sekejap, daging dan darah Pangeran Amrit, yang berada di pusat ledakan, hancur total, memperlihatkan tulang dan organ dalamnya. Sesaat kemudian, seluruh tubuhnya hancur menjadi abu. Ini bukanlah versi asli yang mendarat di pulau itu seabad lalu, melainkan model paling canggih, yang puluhan ribu kali lebih kuat. Satu saja cukup untuk menghancurkan negara berpenduduk ratusan ribu orang ini. Tepat setelah itu. Bab 1441-1452, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah ingus meleleh. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong, itu aja, terima kasih.